Kalau Bapak berkenan tertawa, itu amal jariah untuk Bapak. Sebab kalau kami bicara di sini, Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Nur. Butin gue lihat itu kerudungnya 2 kali jatuh. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngacak, ngobrak, ngobrol ngacak. Ini obrolan menarik, bisa dibilang tamu ngobrak kali ini bisa dibilang tamu yang paling senior umurnya di antara semua tamu ngobrak yang ada di YouTube gue. Ada Bang Miing. Wah, apa kabar Bang Miing? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat Bang ya? Sehat, demen banget kita sampai nggak bisa tidur diundang Gofar. Gila. Hey guys. Hey guys. Tampilannya muda banget Bang Miing. Gue demen banget nih Bang Miing nih. Memang kalau libur kayak gini. Yeah. Dan sebetulnya kalau ditanya, emang abang kerja? Enggak juga. Libur mulu ya. Gue tuh para hari-hari tuh sibuk banget. Sibuk kapan Bang? Menyusun jadwal nganggur. Oh ada jadwalnya nganggur. Nganggur harus jadwal. Iya. Karena nganggur gak boleh kesiangan. Iya bener. Kepotong orang kita. Bener. Iya. Gak zamannya tuh Bang ya. Betul. Yang apa namanya bangun pagi bangunin ayam. Gak zaman tuh ya. Jangan. Iya. Apalagi dibangunin ayam. Jangan. Kita mesti bangunin dulu. Iya bener. Walaupun orang tua kayak gini udah susah bangun. Iya. Bang Miing sekarang umurnya 63. Iya, 63 tahun Bang. Tapi kan kalau umur itu kan cuma bilangan angka-angka bro. Banyak yang bilang kayak gitu Bang. Iya. Iya. Yang paling baik adalah ya apa tuh? orang yang panjang umurnya tapi baik perjalanannya. Wih, gue demen nih. Bang Miing kalau dibilang ya, kita masa kecil kita tuh dihiasi sama muka-muka dari Bang Miing dan teman-teman. Iya, suara Bang Miing dan teman-teman juga gitu kan. Ya kebetulan kan kita dikasih kesempatan sama Tuhan, sama lingkungan, bisa menjadi orang yang mencoba memberikan kesenangan bagi publik. Misalnya di radio, di panggung, di TV, di film gitu loh. Pilihannya. Ya itu pilihan yang sebetulnya memang Tuhan udah kasih catatan buat gue gitu Pak. Lu jadi ini. Sekolah, padahal pernah jadi PNS, Didin pegawai Mahkamah Agung. Pernah di DKI. Oh iya Bang ya? Lu juga pernah PNS kan? Sama. Begitu kita masuk, kayaknya bukan gue deh. Iya bener. Itu yang dirasain. Bapak kita, orang tua, bapak saya itu Pak tuh, pokoknya kamu harus jadi insinyur. Maka disekolahkanlah ke teknik. Agar jadi kepala dinas. Sekarang orang tua zaman dulu, anaknya harus jadi PNS. Wajib tuh Bang ya. PNS adalah warga negara kelas 1 zaman dulu. Amtenar kalau orang Belanda bilang. Betul. Gak ada pedagang, entrepreneur, apalagi zaman sekarang YouTuber. Gak kebayang. Iya. Anak sekarang, ada yang mau jadi dokter, anak enggak ya. Jadi YouTuber juga enak gitu. Iya. Jadi wira swasta bahkan nggak mau lagi jadi insinyur atau sarjana hukum, apalagi jadi jaksa, jadi hakim gitu. Jualan kopi nggak apa-apa. Betul. Anak sekarang itu memang ada sebuah perubahan fenomena ya. Gitu, nggak ngerti juga tuh. Zaman dulu strata tertinggi adalah PNS. PNS, pegawai negeri, dihormati. Nyari bini gampang Bang. Gampang betul. Iya, nyari mertua apalagi. Gue punya pengalaman jadi penyiar radio, nggak tahu kalau Gofar sih soalnya. Zaman di radio punya pacar, diajak ke rumah pacar, ditanya sama calon mertua nih sama anak sama bapaknya, ibunya perempuan. Kerjanya apa nih? Punya radio. Kamu mau makan apa? Punya radio, apalagi pelawak mau makan apa? Iya. Bahkan orang tua kita pun kayak bude atau apa gitu, kakak-kakaknya, kamu sudah masuk pegawai negeri sudah enak seperti orang lain. Orang lain nyogok masuk. Kamu tidak, tiba-tiba kamu mau makan apa? Jadi orang zaman dulu paradigmanya adalah jadi pegawai negeri itu aman, dapat pensiun, dapat seragam, dapat beras, gitu. Hidupnya aman. Nah, nih Bang nih, pasti kan teman-teman pada penasaran nih. Kayak udah dapat kerjaan yang enak pegawai negeri gitu kan. Kayak gitu zaman dulu gitu kan. Terus akhirnya tidak memutuskan untuk bekerja menjadi pegawai negeri gitu. Betul. Alasan yang paling masuk akal ke orang tua apa Bang zaman dulu? Enggak. Gue putusin berhenti. Berhenti aja? Dua-duanya. Didin juga sama. Bayangin loh, gue lagi siaran di Radio SK nih. Gue duluan. Ya. Duluan. Baru Didin. Kalau gue lagi siaran nih cerita kota itu. Didin tiba-tiba dengan gulungan korannya. Baju korpri digulung. Jam 10 udah di luar kaca studio gitu. Lihat. Si Didin ngapain? Gua nggak betah, Dad. Kenapa? Gua nggak di sana. Gua bagian perdata, bagian berkas-berkas hukum. Kadang-kadang orang yang patut dihukum jadi bebas, yang tidak harusnya tidak dihukum jadi bisa dipenjara kayak gitu. Dia bilang,
Gua nggak betah di situ. Oh jadi kayak hati nurani tuh ya? Hati nurani. Oh. Kayak kita lah. Cuma kan celakanya orang tua kan tidak punya metodologi talent scouting. Anaknya punya bakat apa, potensi apa. Kalau kita sekarang nyokolin anak dikirim ke psikolog. Betul. Langsung fingerprint gitu dilihat potensinya apa. Oh sekolahnya ini. Bakatnya apa Bakat ini? jelas kalau sekarang kita. Oh zaman dulu beda. Orang tua enggak pokoknya. Jadi kalau banyak dulu orang jadi dokter, belum tentu anaknya passionnya dokter loh. Karena orang tuanya pengen punya anak dokter. Atau orang tuanya dokter, anaknya harus dokter nih. Betul persis. Dulu jadi penyiar radio, apa penyiar radio? Mau makan apa lo? Iya. Ternyata Gofar mau ngasih makan anak yang bininya lebih dari 17 juga bisa. Jauh sebelum masuk ke Radio SK Bang. Ini banyak yang tahu sebenarnya. Bang Miing dan Bagito erat sekali dengan Warkop DKI. Iya. Salah satu grup legend lawak Indonesia selain Bagito. Gitu. Iya sebetulnya Bagito secara utuh sih mungkin saya Par. Aku tuh yang motornya? Bukan. Kerja di Warkop selama 6 tahun. Oke. Oh Bang Miingnya. Gaya-gayaannya dulu scriptwriter. Penulis naskah. Paling gak mencari bahan lah. Yang nyariin bahan untuk Warkop selama. Kenapa? Warkop pada saat itu bukan tidak mampu menciptakan karya lucu, tapi sudah tidak punya waktu untuk berpikir tentang itu. Dia harus disupply. Dia secara profesional dia mengundang orang, gue punya kewenangan untuk bisa meng-hire siapapun. Gitu, punya otoritas. Beli bahan misalnya. Karena dia kan ritme panggungnya tinggi. Otomatis kan nggak mungkin bahannya itu aja kan. Betul. Gitu loh. Jadi makanya kalau lucu-lucu jangan di YouTube, bahannya habis. Beda zaman dulu Bang ya. Nggak ada YouTube segala macam. Panggung dari A, panggung B deket-deketan masih bisa bawain yang sama tuh Bang ya. Persis. Karena dulu kan tidak. Enggak, kalau Bagito aja ya. Bagito di kontraknya jelas. Tidak boleh merekam dalam bentuk audio dan video. Warkop, Bagito tuh sama dulu. Bahkan kalau ada misalnya ada kamera nyala, tim kita akan nanya, Mbak punya siapa ini? Kasetnya kita ambil. Jelas daripada saya tuntut. Hak ciptanya ada di kita. Supaya apa? Kita manggung. Bayangin loh tahun-tahun 85 sampai ke 90. Bagito itu menjadi trendsetter, mungkin cuma enggak tahu SMA 3 pernah manggil, hampir perpisahan atau porseni atau apa-apa pensi anak SMA itu enggak ada panggung yang enggak ada Bagitonya. Wajib tuh. Dulu jadi gengsi kalau perpisahan panggil Bagito. Cuman celakanya anak SMA 6 manggil, anak SMA 3 nonton. Besoknya manggil lagi tuh. Bahannya kan sama kan repot. Akhirnya kita bikin kebijakan yang selektif. Kebijakannya gimana nih? Dulu kalau Bagito tuh harganya SMA sekian, mahasiswa sekian, perusahaan sekian. Ternyata salah loh. Salahnya gimana? Salahnya ya itu artinya daya belinya dia akan mampu bayar. Akhirnya bikin flat. Semua sama. Oh jadi terfilter dengan sendirinya. Akhirnya di situ larinya apa? Bagito sesuai dengan perjalanan usia si Bagitonya, baik karir maupun biologis dalam pengertian orangnya gitu. Dia terseleksi menjadi pasarnya tertentu. Artinya corporate. Dealer meeting, banking. Tertinggi kita banking dulu. Bank semua manggil Bursa Efek yang gitu. Dan gue tuh dulu Par, kalau misalnya manggung di Bursa Efek Jakarta, itu 3 hari jadi pialang loh di situ. Oh iya? Iya, berpura-pura jadi pialang. Bagaimana mereka? Risetnya gitu kalau Bagito dulu. Nah ini menarik nih Bang, waktu itu ngobrol sama Cing Abdel. Dia bilang katanya Bagito salah satu grup lawak yang paling terkonsep di Indonesia. Sampai bilang kayak gini, sampai nge-hire lah ya, sama aja sih. Betul. Guru. Ngundang, betul. Guru politik, filosofi. Betul, jadi gini. Karena gini Par, kita nih, gue sama kawan-kawan kan gak sekolah. Tidak punya portofolio akademik lah sebut saya. Bukan sarjana seperti Warkop atau yang lain-lain. Nah karena merasa tidak sekolah maka tidak boleh berhenti belajar. Kata orang pinter, lu boleh berhenti sekolah tapi lu gak boleh berhenti belajar. Betul. Ya kan? You can stop schooling, but you never stop learning. Gue tadi baca buku tuh. Baru nyontek tadi. Ya kan bener kan? Nah dengan kesadaran itu kita ngundang teman-teman. Kebetulan di Radio SK itu banyak mahasiswa, anak FISIP, magang. Nah, kita pakailah jasa-jasa mereka, ada yang senior kita undang. Kita profesional, kita bayar. Ngasih tahu itu apa itu politik, apa itu psikologi massa, apa itu komunikasi. Kita belajar. Gunanya apa ya Bang guru-guru itu biar mengedukasi pelawak? Loh, pelawak adalah
dia delivery pesan. Kayak Gofar penyiar. Nggak mungkin. Lu nggak bergaul, lu nggak baca, lu nggak apa-apa terus jadi penyiar bohong. Kelihatan. Kalau orang ngomongnya lancar, literasinya insya Allah bagus. Betul. Bacaannya. Selain bacaannya, gaulnya. Gitu. Gue juga kayak lu juga dulu mainnya. Misalnya ke diskotik, ke nightclub, ke apa. Begitu tuh dibasarkan di nightclub, jangan salah loh manggungnya. Nah, ini menarik nih Bang. Ntar, terusin dulu ya. Iya, itu tadi. Belum selesai. Kita belajar buat apa? Buat nambah wawasan. Ada referensi. Kalau ngomong gini, kalau orang ngomong gini, gue pernah denger. Bahkan bukan ingin fasih atau jadi guru bahasa Inggris. Kita ngundang native speaker loh. Orang Irlandia. Dia gak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Betul. Kita waktu itu mau manggung ke Australia dan ke Amerika. Kita undang gitu loh. Celakanya apa? Karena dia native speaker, gak bisa bahasa Indonesia, maka terpaksa dia harus bisa bahasa Indonesia. Ternyata hasilnya apa? Ketika ngundang native speaker karena kita ingin bisa bahasa Inggris. Dia lebih cepat bisa bahasa Indonesia daripada kita bahasa Inggris. Karena dia pengen belajar. Karena dia belajar. Kalau kita ngomong Inggris waktu ada dia. Di rumah biasa lagi. Gitu loh. Itu celakanya. Pernah manggung di Amerika Bang? Pernah. Iya. Di Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, Washington. Wah gokil. Wisnu Tama yang mantan menteri. Itu nonton kita tuh di Boston. Wih. Ketua panitianya Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Tanya mereka. Oh dia ketua mahasiswa sono ya? Permias. Kalau di Los Angeles itu Mas Agus. Net TV. Agus Wiratmono. Iya gitu loh. Oh ini apa namanya tahun berapa tuh Bang? Pertama kali keluar negeri? Ingat gak? 89. Aduh gue lupa. Mestinya bawa topi itu. Gue punya topi umur 33 tahun. Itu topi krokodil Dundee. Pernah di tempatnya Panji muncul. Iya. Gue manggung di situ. Ketika Bagito manggung di Australia, itu lagi booming film masih SD kali gue. Krokodil Dundee itu. Nah, yang kayak Indiana Jones gitu kan. Gue nyari itu dan begitu mendarat gue langsung sorenya nyari ke Darling Harbour, dapat satu toko itu satu-satunya topi. Gue pakai dan malam itu begitu muncul tuh. Publik. Lagi happening kan. Iya. Jadi di situ mungkin salah satu bentuk metode komunikasi ya. Ketika kita muncul kan sekarang misalnya lagi penyiar top, MC top, YouTuber top namanya Gofar Hilman. Kalau dia muncul ngomong apapun, orang baru muncul aja udah ketawa gitu. Masih lucu, masih jahil nih ngomong. Kayak gitu loh. Begitu muncul begitu kan relatif publik Australia nggak tahu walaupun mix ya penontonnya Indonesia gitu. Jadi ini begitu kita muncul kita cuma ngomong good evening guys, I'm Dundee. Wih, langsung ketawa, cuman gitu doang di depan. Jadi dia, cuman gue bilang gue lebih pendek dari dia, gue kan pendek. Jadi paling nggak untuk pembuka kita inilah gitu loh. Bisa dibilang Bagito zaman dulu pelawak high class berarti Bang? Gue nggak ngomong gitu ya. Tapi kalau dari selektivitas market iya. Misalnya gini, teori itu dari mulai kebijakan harga itu ternyata dia mengarahkan pada satu segmentasi tertentu, pada pasar tertentu yaitu korporasi. Sebab apa? Corporate itu punya buying power, punya daya beli. Nah kalau misalnya harus seharga itu, taruhlah tahun 89 kita udah harganya 12 juta dengan dolar 1.200 itu nilainya sekarang berapa kira-kira? 120-150 juta kali ya? Kurang lebih kayak begitu dulu. Gokil, zaman dulu tuh Bang. Zaman dulu. Dan kita berani. Dan jangan kira ketika Bagito bikin kebijakan ini diprotes oleh para pelawak lain termasuk para senior. Diprotes Bang? Kita ini seniman, gak boleh pasang harga. Gue bilang humor itu memang universal, harus dinikmati oleh setiap lini. Jadi kalau kita ada nggak lucu, jangan nyalahin penontonnya, kita yang salah, kita nggak peka, nggak riset dan sebagainya. Gue bilang nggak bisa. Sekarang sudah masuk hiburan ini masuk dalam dunia industri hiburan. Kalau industri hiburan maka dia harus dimanage secara industri. Betul. Maka harganya pun demikian. Secara profesional. Profesional gitu loh. Orang misalnya anak kecil manggil kita pun mie, dia nggak bisa menghargai secara sosial, lo hargai secara ekonomi gue. Gitu. Akhirnya kita patok harganya corporate. SMA hanya SMA tertentu, bahkan ada 2 SD yang gengsinya bukan main, sama bayarnya ke kita perpisahan SD dengan seperti juga perusahaan. Gila tuh di Jakarta. Saking begitu populernya waktu. Salah satu SD-nya si Panji Pragiwaksono. Kemudian SD pajak di Kemagisan, orang pajak. Orang-orang kaya berarti itu Bang. Orang kaya. Gitu loh. Jadi kita tuh betul-betul sudah menggunakan strategi itu. Akhirnya apa? Kalau Gopar tadi lo bilang bahwa ini kelas atas, enggak. Cuman memang tersegmentasi, menengah ke atas. Menengah ke atas. Minimal kita akan mampu memberikan hiburan
pada orang yang pendidikannya relatif SMA ke atas. Gitu loh, sesuai dengan undang-undang. Oh, betul. Kan jadi pejabat itu minimal SMA. Sebab apa? Ngelawak di tempat yang homogen dengan heterogen lebih enak yang homogen. Karena lawakannya segmented. Bisa ngomong IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu lebih gampang dibanding Taman Ria. Ya kan? Di situ yang sekolah ada, yang nggak sekolah, Bromocorah ada, PSK ada, segala macam ada. Lebih susah. Kita ingin menservis, ingin melayani otak yang ini yang mana nih susah. Jadi mendingan yang sangat homogen lebih gampang. Nah begitu memang agak berani dulu menentukan harga sekian. Matok harga tuh ya. Betul kayak gitu. Tadi udah disempat dan terbukti terbukti dari 10 telepon yang masuk itu 9 jadi. Deal tuh ya? Yes. Gue ngalamin dari 30 hari tanggal itu 28 penuh. Dalam 1 bulan. Wah. Itu tahun 84, 85, 86 sampai 192. Kita mengurangi waktu itu udah masuk ke film kan. Udah sibuk segala macam. Nah itu gitu loh. Itu sejahtera dong Bang ya? Lebih dari sejahtera dibanding waktu di kontrakan. Dengan tapi kalau di kontrakan lebih gembira hidupnya kalau di kontrakan. Nggak banyak pikiran itu? Bukan. Kalau mau tidur tepuk tangan, nyamuk. Gue kira manggil pelayan. Nyamuk. Bang, zaman dulu udah bisa dibilang yang salah satu grup lawak yang bayarannya mahal. Termasuk di TV. Cing Abdel ngasih bocoran. Bagito itu 1 episode itu dibayar gila-gilaan sama RCTI Bang. Betul. Bener gak Bang? Betul. Di Bagito Show itu. Jadi pertama itu kita 2 kali nolak loh. RCTI nolak tuh. Kenapa? Belajar dari Mas Kasino almarhum. Kalau lu punya tanah 1 hektar, lu jangan jual seluruhnya. Lu jual aja 100 meter atau 200 meter. Sisanya yang 9.000 sekian harganya akan makin naik. Itu benar. Artinya kalau lu masuk di TV bahan lu habis. Diobral. Tapi kita bikin strategi yang lain. Bahan panggung dengan bahan TV sangat berbeda. Begitu di panggung berjas berdasi. Paling tidak pakai batik. Karena manggung ini hotel bintang 5 rata-rata. Gak pernah keluar dari hotel kita panggung kita. Di lapangan hampir gak pernah. Warkop juga demikian kan. Nah kemudian di televisi itu sketsa bercerita. Didin jadi hansip, Miing jadi tukang sayur, Unang jadi kardiman preman, kadang-kadang jadi kakek-kakek kayak gitu loh. Jadi nah mensiasati itu ternyata bisa kita berepisode-episode gitu loh. Nah itulah yang membuat Bagito barangkali pelawak pertama yang punya acara di televisi sendiri dan pertama yang bisa mengalahkan ratingnya MacGyver film Richard Dean Anderson. Yes. Gokil. Saat itu MacGyver adalah tontonan semua umat Bang ya. Betul. Ini halo Peter, saya manggilnya Peter Gonta. Dia adalah direktur utama RCTI pertama. Dia yang kontrak. Dan nggak di Kebon Jeruk, masih di gedung Sadra asli kita. Sampai dia mukul-mukul meja. Lu tuh bukan pelawak, lu pedagang. Gue kayak lu waktu mudanya lah. Kalau duit cepet tuh Bang ya. Matematikanya Bang ya. Ya itulah rumusannya gini. Itu kan passion, itu kan given. Anugerah dari Allah bahwa kita punya bakat untuk bagaimana mengembangkan perniagaan dalam otak kita gitu. Bahwa ini kita harus ya bukan profit taking semata akan tapi ini ada peluang. Manfaatkan. Nah, kayak gue denger Gopar jualan plastik di masjid gitu. Itu kan dahsyat. Itu anak biasa nggak bisa kecuali anak nakal dan anak cerdas. Iya betul. Gue lihat wah gila nih anak gitu lah. Untung sopak emaknya nggak dijual. Bang, puluhan juta per episode Bagito Show. Ya, waktu itu kita diminta bahwa waktu zaman Pak Peter Gonta, gue sampai ngitung jumlah ikannya berapa yang akan keluar. Satu iklan spot berapa gitu gue ngitung. Dihitung. Jadi kayaknya layak deh Pak bayar saya sekian. Padahal belum tentu lucu loh waktu itu gue. Tapi gue berani bargaining position kayak gitu. Nah ini mungkin juga tidak terjadi, mohon maaf, mudah-mudahan mungkin ada juga pelawak-pelawak yang juga berani. Tapi Bagito bisa boleh dibilang pionir untuk setelah Bagito naik peringkat harga dan ekonomi, maka pelawak lain terdongkrak naik, berani mereka pasang harga. Dan industri komedi jalan. Ya artinya terbantahkan para senior yang koreksi kita. Jangan, kalau kita seniman tergantung yang manggil, orang yang hajatannya besar kita akan dikasih besar. Kalau kasih besar, kalau dia nggak ngerti, jadi sedikit zaman dulu pelawak, misalnya zamannya Pak Bagio mungkin yang lain, saya dikasihnya. Kalau kita pasang tarif. Bisa dibilang Bagito itu mengedukasi masyarakat
untuk menghargai persis komedian. Bukan hanya komedian, profesionalitas. Gitu. Oke. Untuk itu kita bekerja keras untuk stres kita kalau mau ngerti, kita sudah dibayar mahal, nggak lucu, ini aib. Itu reputasi, habis kita. Iya. Nah, RCTI akhirnya kita kontrak lah 50 episode dan tahun pertama kata direkturnya untung. Gitu. Satu episode berapa puluh juta bang kalau boleh tahu? Berapa 56 atau berapa? 50-an. Pokoknya kita pertanda tangan, kita pertama kali tanda tangan 3,6 miliar, dolarnya 1.600. Zaman dulu 1.600 sudah dapat 3,6 miliar bang. Iya. Bisa dibilang 40 miliar kali sekarang ya? Kurs sekarang. Nah, hitung aja lu ntar. Wah gokil sih. Nah, udah gitu, udah setahun. Iya. Gue bilang, nih kata direktur utamanya Pak Andi Rali, untung nih, gue ngadep nih. Iya. Din, nang lu diem aja. Tergantung gue. Untung dia nurut tuh berdua. Iya. Bang, kita istirahat dulu bang. Gila lu katanya. Ngomong itu cepet tuh. Lu gila. Gue kemana aja gue love dimana aja disalamin orang gara-gara lu ngetop. RCTI hebat, ada begitu. Itu kita nonton, terhibur masyarakat, ada kritik, ada segala macam gitu loh. Kita untung. Oh, kalau kita ngetop masa kita naik mobil Jepang? Emang lu mau naik mobil apa lu? Sekarang ada bang, BMW 36 baru. Oh, lu pesan. 3 biji datang di studio kita lagi syuting. Warna apa aja tuh? Merah, kuning, biru. Kayak partai politik. Iya. Itu. BMW 36 ya? 36 tahun 94. Iya. Gila itu jadi mungkin mudah-mudahan sih kayak sih pelawak pertama naik BMW kita deh. Gokil. Iya. Itu iseng aja atau emang? Ya kenakalan kayak lu juga gitu loh. Yang jualan plastik, jualan segala macam jualan kartu remi porno. Gue tonton banget gitu sebelum kesini sih gila nih Gopar di pasar di maju nih orang nih ngetop nih gitu. Oh berarti itu ibarat kata kan kita waktu itu zaman ngetop gue sama lu sama seumuran begini dia 32 lah. 32 tuh kita udah punya mobil BMW dan udah punya duit. Gokil bang. Lagi bandel-bandelnya, libidonya lagi tinggi tuh. Wah bandel tuh bang ya? Hah? Bandel tuh bang ya? Tapi dan perempuan-perempuan itu zaman garis-garis itu senengnya sama yang jelek-jelek kayak kita gitu. Tapi kita percaya bang, ini kita udah ngomong berkali-kali bang. Iya. Cowok ganteng bakal dikalahin sama cowok humoris. Oh gitu ya. Cowok humoris bakal dikalahin sama cowok kaya. Cowok kaya dikalahin sama cowok humoris dan kaya. Itulah ada di lo. Sama Abang Ming ngalamin dong. Gue makanya bini gue, insya Allah bini gue cantik, alhamdulillah gitu. Gue bilang, Bu gak usah khawatir punya cowok jelek kayak ayah gini, ya kan. Yang rugi itu punya cowok ganteng. Apa? Kalau tuanya kayak gue juga keriput sama. Kalau gue dari awal udah tahu jelek. Dia udah tahu duluan. Kalau tua udah gak kaget. Gak kaget. Udah biasa. Iya. Gila bang itu. RCTI bisa, tapi kan zaman itu bang bisa dibilang ada apa ya? Sidul juga, enggak? Ada Sidul, ada Mike, Sidul belakangan. Oh belakangan ya? Bagito lebih dulu. Bagito lebih dulu. Setelah itu kan dulu juga perjuangannya hebat ya. Artinya ditawarkan ke beberapa televisi nggak ada yang mau, begitu kasih ke RCTI meledak. Iya. Yang paling menarik adalah Bagito itu kan tidak pernah tidak berurusan dengan aparatur zaman dulu itu. Sering bang? Iya, karena nakal kita kan. Karakternya kritik sosial kan. Ya. Apalagi zaman dulu Orde Baru bang ya. Bukan cuma zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru kita manggung di televisi punya penguasa Orde Baru. Wah lebih ribet tuh. Iya. Lebih ribet. RCTI punya Mas Bambang. Iya. Mas Bambang anak Pak Harto. Kita ngeritik bapaknya. Tapi dibiarkan karena untung. Bayangin loh. Dan hebat itu. Gue merasakan kalau dengan sekarang ini. Jauh lebih enak dulu. Kalau kita ngeritik pemerintah, urusan hanya dengan aparatur. Sekarang dengan basar, dengan netizen yang merasa semuanya. Benar. Banyak lapisan ya. Banyak lapisan. Jadi kalau zaman dulu tidak demokratis, tapi dengan aparat satu. Masyarakatnya merasa terwakili oleh kita. Sekarang asal kita mengkritisi kekuasaan, pemerintah, ketidakadilan. Yang lain yang merasa pendukung, masanya. Nah itu sangat tidak sehat menurut gue. Oke. Gitu. Gue tuh dulu zaman siaran di radio kayak Gopar gitu. Itu tiap sebulan sekali kita wajib lapor untuk ngirim bukti siaran di Kodam zaman dulu. Didengar oleh ada Kapendam atau Kepala Penerangan Kodam itu meminta. Bukan Menteri Penerangan bang? Bukan ya? Enggak. Justru ya? Kayak litsus gitu kita ngalamin. Gue pernah diperiksa bareng Oma Irama kok dulu. Kodam iya. Oh kita sih pengalaman.
Ya ke tahun 2000 urusan dengan Gus Dur dengan istana karena saya menirukan Gus Dur waktu itu. Banyak hal lah. Karena begitu paling tidak gini. Kita nih merasa bahwa kalau Gofar sebagai penyiar kita sama lah ya sebagai orang yang sebut aja cowok panggilan dah. Menghibur. Itu kan dia harus merupakan menjadi reflektor bagi kehidupan sosial masyarakat. Atau dia menjadi delivery, menyampaikan pesan, menjadi representasi dari kepengapan orang. Kalau bahasa anak sekolahan katanya sebagai katarsis lah. Lubang angin, ventilasi. Dari kepengapan gelap lalu ada bolongan. Nah itulah kita. Dari kepengapan sekarang kesulitan ekonomi, ketidakadilan, segala pelanggaran-pelanggaran kekuasaan. Tiba-tiba ada orang berani mengkritisi. Itu seolah-olah merasa terwakili mereka. Zaman dulu asal ada orang ketawa lawak. Lucu gak lucu orang lari ke depan televisi loh. Ada lawak loh. Itu sampai kayak gitunya. Begitu lihat begitu, wah ketawa. Malah dia anaknya belum bayar SPP loh. Bener loh. Tapi gembira aja. Gembira. Ya dia loncat. PSSI menang lawan Thailand misalnya. Padahal dia baru PHK loh. Itu katarsis. Itu bagaimana memberikan. Nah tugas kita itu. Kayak Gofar pagi-pagi dalam perjalanan orang menuju on the way ke kantor. Lu cekakakan apa terhibur orang. Refreshing. Terus udah orang punya semangat. Itu bukan main. Dan itu tidak bisa orang semuanya melakukan itu. Kecuali orang tertentu yang dipilih sama Tuhan. Iya loh. Bener. Itu bakat loh, mahal banget. Iya. Kan tanggung jawabnya gede bang ya. Iya. Tanggung jawabnya gede gitu kan. Gitu loh. Jadi paling enggak begitu tuh dulu ngalamin betul bahwa kita menjadi trendsetter anak muda zaman dulu. Ngomong apa aja. Memang kalau sekarang mungkin zaman istilah apa diikutin. Kemudian pakaian apa juga diikutin. Dulu sempat jadi trendsetter pada tahun 90-an. Begitu ngapain aja banyak tuh yang ngikutin gitu kan. Makanya kalau di channelnya Miing Bagito channel itu di YouTube itu pasti yang menontonnya, waduh saya masih SMP komentar ya. Gue masih SD nih. Gue masih SD nostalgia gue nonton ke SK. Iya. Itu banyak sekali gitu loh. Nah ini ngomongin soal yang namanya mengkritik pemerintah bang. Pernah gak sih bang ngelawak depan presidennya langsung bang? Pernah. Pernah bang? Pernah. Bagito itu yang terkaget-kaget. Satu ketika Ibu Gubernur DKI Ibu Suryadi Sudirja. Pernah dengar? Pernah. Zamannya Pak Suryadi. Ibu Gubernur telepon saya. Pak Miing bisa ke rumah enggak? Oh siap Bu. Deg-degan tuh. Jam 11 malam. Sampai ke rumah Pak Suryadi, Pak Gubernur di Jalan Surapati, rumah dinas. Sampai situ duduk. Dikasih buku setinggi gini. Buku PKK. Buku PKK? PKK ibu-ibu. Karena ternyata ini bacain. Kata Pak Gubernur itu. Itu apa? Ini kamu belajari ini buku PKK. Tanggal 22 kamu manggung di depan Debutin dan Pak Harto. Kaget. Dalam rangka hari ibu. Di balai sidang. Udah perjalanannya. Seminggu kemudian rupanya panitia diketuai oleh Ibu Yogi S. Mehmet. Menteri Dalam Negeri. Lapor kepada protokol presiden. Ditolak oleh protokol presiden. Gak boleh Bagito muncul depan presiden. Karena mereka tahu Bagito nakal. Takutnya keceplosan. Kepleset lidah. Kepleset lidah di hadapan presiden gak baik, gak boleh. Dilaporkan lagi oleh Bu Yogi dan Bu Suryadi ke Ibu Tin. Kata Bu Tin, enggak anak-anak itu baik, aku sering lihat di RCTI. Aku mau itu, hari itu yang berani nolak Bu Tin siapa kira-kira? Benar. Termasuk protokol presiden, seknek dan lain-lain. Akhirnya gol kita manggung. Gembira, malah enggak. Kalau jadi takut. Gue lagi siaran nih, dia telepon, lagi siaran lagi di ini telepon bunyi. Mas ada telepon, ya halo ya cepetan ini mau lagu mau habis nih, mesti ganti lagu atau ngomong kan, cepetan mau pesen lagu apa, gue puterin nih, nggak pesen lagu, jangan bercanda loh, kami dari protokol presiden, alah bercanda lu nakut-nakutin gue, saudara akan manggung tanggal 22 di hadapan presiden, betul pak, iya pak, saudara senario nya apa, waduh ini bener pak dari protokol, siap, kami dari protokol presiden gini. Minta skrip dulu tuh, nggak ada pak. Oke, ambil kertas sama pensil. Tidak boleh ini, jangan bicara ini ya, jangan bicara ini. Pada saat itu loh. Kalau gitu kami pidato saja, terserah saudara menerjemahkannya. Nyutan gue tuh otak. Dan itu gue ceritain di depan Pak Harto. Ketawa gak Pak? Ketawa Pak Hartonya? Nah, kurang lebih gue contohin ya. Gimana? Ceritanya udah lolos lah manggung. Maka Didin Miing Unang datang ke balai sidang. Kan ada detektor. Pertama kali kita ngalamin detektor hari itu. Yang namanya dijaga sama Pas Pampres. Didin pakai dasi muncul. Gue pakai peci, pakai baju pangsi anak Betawi. Gue anak Betawi kan.
kayak kain sarung gitu. Lolos, Unang dong. Jadi Kardiman, preman Jogja. Bawa blangkon, bawa sorjan, baju Jawa, bawa keris. Begitu keris kena detektor dong. Tweet. Saudara membawa senjata tajam. Ya Bapak, Unang sok pede. Kegeeran bawa pas pampres kenal dia. Kapan nonton TV? Orang-orang awal presiden terus. Nggak tahu Unang dong. Saya kan jadi Kardiman Pak orang Jawa. Pakai keris orang Jawa. Kenapa pakai keris? Kalau pakai silat kekecilan. Jangan bergurau saudara. Wah, Unang pucat. Siapa yang bisa meloloskan itu ke dalam? Untuk manggung sekalipun. Ibu Yogi S. Mehmet. Jemput Ibu Menteri itu ke depan. Baru bisa masuk. Ibu Yoginya sendiri. Yang jemput. Pak ini memang mereka pelawak mau ini. Pak Pas Pampres nggak tahu. Wah, baru bisa selamat kita. Wah dari situ udah mulai kebayang gak? Kita taruhlah Gofar mau jadi MC nih. Udah terima duit nih, uang muka udah nih. Pelunasan udah nih. Tidak mikirin apa-apa. Belum tentu lucu, yakin? Belum tentu kan? Sekarang lu digituin dulu, bisa lucu gak kira-kira? Lebih parah dong. Mules perutnya. Mules. Waduh, kita waktu ganti baju juga. Waduh, gimana? Itu di backstage ngapain aja Bang bertiga? Oke, ganti baju, jalan. Kita disimpan di backstage, itu di ruang ganti dulu, dipindahin, dikawal juga. Di belakang, yang nunggunya, akhirnya gue tahu siapa yang nunggu kita pada saat itu masih kolonel, namanya Jenderal Sapri Samsudin. Dulu, kan duduk, silakan dek, duduk. Itu ternyata ruangan yang untuk kita manggung di belakang panggung itu namanya ruang escape. Ruang escape itu untuk melarikan presiden kalau ada apa-apa, terjadi apa-apa dilarikan ke situ. Ada 2 pengawalnya, Pak Sapri Samsudin dan satu lagi pakai batik. Kakinya ngelonjor gini, Pak. Ngelonjor gini, kanan kirinya ada pistol di kaki. Kan gua ngeliatin begini, buset. Kita ngelawak gak ada pistol aja belum tentu lucu. Iya kan? Terus ngeliat pistol gitu, deg-degan. Pak Harto pidato nih. Nang Pak Harto, dengerin dulu. Unang jalan ke gordeng, dicengkeweng loh. Dek, duduk. Waduh, nyut. Puyeng. Di senario kita, Pak, Didin pertama muncul, Iing kedua, Unang Kardiman ketiga terakhir. Didin langsung, Dad, manggilnya Dede. Dad, lu aja deh, lu aja. Kalau nggak lu Nang kan lu Jawa lucu Nang. Enggak deh, lu kalau lucu sendirian Dad, kita nggak manggung juga nggak apa-apa. Gua nggak dapat honor nggak apa-apa. Wow, udah stres semua, gila. Itu antara ya Allah, astagfirullah, gue dosa apa ini kemarin ya gitu. Perasaan gue kemarin mandi junub dengan baik. Gue kan begini amat ya. Begini amat. Itu asli. Itu keringat gitu. AC loh, keringat loh AC. Akhirnya gitu. Begitu selesai acara formal, Pak Presiden sudah sambutan, tinggal hiburan. Hiburannya cuma 3. Pertama tari dari Taman Mini. Kedua baca puisi oleh Siva, putrinya almarhum Ibu Tuti Alawiyah, Asafiyah. Ketiga bagi tolawak. Siva, tahu Siva? Temennya sama saya. Oh iya, Siva Fauzia. Siva Fauzia. Iya. Nah kebetulan sekarang saya kan jadi direktur komunikasi di Universitas Islam Asafiyah. Nah, sama Siva dia baca puisi kelas 5 SD. Siva masih SD. Berarti Gopar kelas 5 SD. Sangatan Bang. Sama Siva, iya. Udah gitu, ya udahlah. Akhirnya gue terpaksa lah gue. Ya udahlah gue deh, bismillah dah. Haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tolong kami hamba-Mu ini ya Allah, tidak berdosa ya Allah. Gua muncul dong. Gua nggak tahu, nggak ngitung, kirain cuma Pak Harto, Butin dan para pejabat di bawah. Di atas tribunnya balai sidang yang 4.000 orang itu pelajar SD, SMP, SMA teladan. Bidan teladan, suster teladan, dokter teladan, guru teladan, pramuka teladan, itu fansnya begitu, dia teriak begitu. Kata kawannya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pembacaan puisi oleh Ade Siva Fauzia dari Asafiyah. Berikutnya kita saksikan lawak Bagito, silahkan. Yang bakal lucu kira-kira dengan MC kayak gitu siapa? Apa enggak? Siap, gerak. Biasanya kan, please welcome Bagito. Kalau kita kan orang-orang selatan. Kalian tahu nggak Bagito? Gitu kan kayak gitu anak-anak alay gitu. Lu tahu Bagito kan zaman itu. Kalau sekarang Gofar lo, gila nih Gofar. Kalian ini MC gimana? Ini demikian tadi pembacaan puisi. Langsung ya gue bilang mati nih gue. Begitu muncul teriak. Gue lari-larian dulu, gue kuasain dulu. Pak Harto gue cuekin. Pada saat itu. Begitu berhenti mereka tepuk tangan tuh.
secara moral kita terbantu. Saat itu baru ngomong. Nih kalimatnya sampai hari ini persis gue tuh masih hafal. Coba Bang, gimana Bang? Gue berdiri pakai kain sarung gini di depan, di lurus persis banget, center gitu. Bapak Presiden, sebelah kirinya Ibu Tien Soeharto, lalu sebelah kanannya Bapak Presiden, Wakil Presiden Bapak Trisno Trisno, beserta Ibu, baru para menteri, para duta besar. Di belakang para pejabat lainnya, di atas baru yang tadi tribun-tribun itu. Penonton tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, kenalkan nama saya Miing Pak. Saya orang Betawi yang populasinya tinggal sedikit, tergusur atas nama pembangunan. Waduh. Pak Yogi sama Pak Suryadi gini. Udah mulai takut tuh pejabat ngeliat gue ngomong. Gue juga ngomongnya kebiasaan begitu Pak. Orang Betawi tinggal sedikit. Saya baru pulang Pak tadi dari Mall Pondok Indah. Mall baru Pondok Indah dulu. Pondok Indah 1 ya? Tim 1. Alhamdulillah itu dulu kuburan kong saya, tanahnya di situ. Sekarang jadi kuburan engkong saya jadi adem. Terima kasih Pak, udah dibangun. Gitu. Cuma waktu saya doa, waktu saya baca bismillah di bawah. Begitu amin saya udah di atas. Nggak taunya saya di lift. Bukan, saya jarah di tangga jalan. Di eskalator. Itu Pak Harto ketawa. Pak Harto tersenyum. Gitu. Mohon izin boleh kami bercanda-bercanda di sini Pak. Pak Harto ngambil sapu tangan loh. Terus bangun sedikit, wah itu mahal banget. Wah. Mahal Pak, silakan. Terima kasih Bapak sudah tersenyum. Kalau Bapak berkenan tersenyum itu adalah ibadah untuk Bapak. Mulai senyum Pak Harto. Kalau Bapak berkenan tertawa itu amal jariah untuk Bapak. Sebab kalau kami bicara di sini Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Butin gue lihat itu kerudungnya 2 kali jatuh. Gokil. Itu sampai kayak gitu. Bapak saya ingin curhat Pak. Kalau zaman sekarang curhat Pak. Kami sebelum manggung di sini Pak sudah 3 kali ke dokter jantung Pak. Kami diteleponin nggak boleh ini nggak boleh itu. Ternyata Bapak baik sekali. Terima kasih Pak. Dan saya kira dengan senyuman Bapak menjamin kami pulang ke rumah dan tidak ke Guntur. PM. Itu ger itu. Baru ger. Baru cair. Baru Didin dengan lagunya datang. PD Unang datang. Yang 15 dicanangkan 35 menit nggak di stop. Oh gitu? Sama petugas. Iya. Akhirnya begitu selesai kita sukses manggung itu. Gimana tuh? Pengawal Pak Sapno. Dik, selamat Dik. Bapak tersenyum. Iya Pak. Itu pengalaman yang betul-betul itu gila. Gokil. Dan ketika kita sudah manggung pulang ganti baju itu Pak Wahono, Ibu Min Sugandi, Abdul Ghaf datang ke ruangan loh. Dek, selamat ya. Selamat itu bukan yang Far, selamat ya sukses lu ya. Itu congratulations. Bahasa Inggrisnya kan ya. Kalau ini selamat lu kagak celaka. Elunya selamat. Lu selamat. Gitu pulang nih ke depan balai sidang dulu masih belum kayak kesengan ada gedung-gedung parkir itu masih lapangan pohon-pohon. Kita mau ke mobil kita gini kayak orang pemain poli terus gitu loh betul Din. Kita pokoknya alhamdulillah sukses. Sekarang udah mulai berasa lapar nih. Dari pagi nggak lapar tuh. Lapar terus kita berjanji tidak akan mau menerima lagi tawaran job dari pemerintah yang menakutkan. Woi sukses. Ajudan lari. Paming tunggu sebentar. Ini uangnya ketinggalan. Gila sampai lupa sama honor. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Nggak dibayar nggak apa-apa. Bang, udah turun panggung udah ser dong. Udah ser. Dan itu duit dibungkus pakai koran 17.500.000 dibawa. Kita langsung ke Barito. Lu tahu kalau Barito ada namanya soto Betawi Madun. Makan di situ 2 mangkok seorang. Asli. Baru gue lapar tuh Bar. Baru balik ke Radio SK. Pagi-pagi gak lapar ya? Air minum aja kayaknya susah Mas. Mulus. Stres banget. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Artinya mungkin setiap pelawak punya pengalaman dahsyat. Tapi urusannya ini gak main-main. Kalau hanya sekedar di pasar seni atau di diskotik atau di night club gak lucu, paling berhadapan sama penonton besok kita gak dipakai lagi. Kalau ini persoalannya pulang apa kagak. Besok masih ada apa kagak nih. Jadi kita punya pengalaman yang bukan main tuh. Lama ngelawak kayak gitu tuh. Itu gila betul. Wah itu antara nih gue yakin berarti Bang Miing bisa dibilang icebreaker-nya nih. Iya bukan kalau icebreaker kan kita udah jalan. Kalau ini ngedobrak di depan, ngedobrak. Ngedobrak. Kalau bendungan kita yang bongkar duluan. Gitu. Buka jalur ya. Buka jalur. Infanteri kalau tentara tuh. Tinggal tuh 2 tuh. Datang aja. Anak unyu-unyu tuh.
Baru masuk dengan PD-nya. Gila lu Ing, undang jadi Kardiman. Gila. Pak Presiden, biasa Kardiman, preman Jogja. Baru berani gitu-gituan. Awalnya deg-degan semua ya. Peot. Selain nama Pak Harto, pernah sama Presiden siapa lagi? Belum selesai. Belum kelar nih? Belum kelar nih. Oke, 2 minggu kemudian namanya Pak Peter Gonta. Sudah tidak direktur RCTI dong. Dia telepon gue. Di mana lo? Di radio. Besok, lusa ya, malam minggu ya, Sabtu. Bisa gak ketemu gue? Oh bisa banget bos. Perpanjang kontrak, beres. Dia bilang gitu. Ketemu gue deh di Grand Hyatt. Kita makan malam. Wih, enak nih. Tapi lu pakai batik. Oke bos. Datanglah kita. Mobil kita parkirin. Kita ketemu Peter di lobby. Yuk naik mobil. Mau kemana? Lo katanya mau makan. Jangan makan di hotel, gak enak. Gue ajak tempat yang makan paling enak. Dia naik mobil, duduk, dia nyetir loh, gak pakai supir. Gue disuruh sebelah kirinya, Par. Didin undang di belakang. Jalan, yuk. Lagi nyetir gini, baru turun dari Grand Hyatt itu ke bawah. Dia ngelemparin ini satu map. Baca, lu warga negara Indonesia yang kedua yang ngelihat tanda tangan Presiden Soeharto. Dia baru dapat, gue gundulin nih kepala gue, Nazar katanya. Baru pertama kali dapat izin Indovision. Itu saat itu. Jadi gue ngajak makan lu nih. Kok kita yang diajak makan ya? Kemana Pak? Cari aja di Menteng. Ngider lewat Jalan Suryo, Jalan Cemara, jalan mana-mana. Kemana coba? Ke Cendana bro. Cendana guys. Saat itu tahun, gue lupa tahun 90-an lah, awal 90-an. Kira-kira guys, siapa yang berani masuk ke sana guys? Iya gak? Makan malam nih. Makan malam, manggung lebih dekat lagi jaraknya sama Pak Harto. Kalau manggung kan segono. Jauh. Ini segini nih. Iya, segono jauh kita di panggung. Balai Sidang tahu dong. Itu Bapak di sana. Kita masih enakan larinya, masih sempat lari. Kalau di situ nggak mungkin. Yang nonton kita di belakang badan kita. Keluarganya dari mulai Pak Mbak Tutut, Putra Putri, Mas Bambang, lengkap tuh Bang, Mas Tommy, lengkap, Adi Guna Sutowo, Pak Sudrajat Juandono, pokoknya geng-geng istana lah, ada nonton semua, gitu di situ. Datang nih turun nih. Gue protes lah Pak Peter, ini ngapain? Alah, gue jadiin kado, gue bayar lebih 3 kali lipat dari honor lo biasa. Bukan soal honor, Bapak ngasih tahu kalau mau kita mau nyiapin bahan, gue percaya lu cerdas pasti lu lucu, gitu. Aduh, gue bilang. Peter nih gila. Acaranya apa? Halloween. Pak Prabowo masih kolonel. Gitu loh. Jadi kita manggung di depan anak-anak yang emak-emaknya tuh ibu-ibunya pakai dandanan orang Amerika yang jurig-jurigan itu. Yang apa Halloween itu. Setan-setanan. Waduh giliran kita manggung. Mau ngomong apa kira-kira? Dadakan tuh. Iya. Prihatin gak kalau masih lo udah gede waktu itu. Lihat kita. Akhirnya ngelawak apa itu Bang? Ngelawak. Ya Allah. Biasa. Kata undang, Dad, gue di mobil aja ya. Didin juga sama, lu kan beranian. Gitu. Ya, terus gue sendirian, ya gue gak dapat honor gak apa-apa, gue nunggu di mobil deh. Kita lu ceritain aja bagaimana penderitaan lu. Manggung lah kita di situ. Kan anak-anaknya ditakut-takutin tuh sama Mbak Mami, Mbak Titi gitu. Ya kayak saya tonton. Anak-anak Eno, Ari masih kecil-kecil. Jadi ngumpul mereka, gue ngomong. Halo cucu-cucu yang lucu-lucu yang keren-keren duduk sila-sila di bawah di karpet gitu loh ya hebat Om Iing seneng bisa ada di keluarga Cendana. Malam Bapak, saya juga tidak keberatan kalau saya dijadikan, sekarang kan lagi musim anak angkat waktu itu ya kan, untuk beasiswa anak angkat. Saya anak angkat, namun saya kira mungkin sebagai anak angkat kalau sudah resmi nanti paling tidak ada beberapa sertifikat yang bisa diserahkan pada saya. Adi Guna si cowok udah bilang, lu anjing, lu Iing, lu anjing. Adi Guna tuh. Nonton di belakang gue persis Pak. Itu kan bukan panggung, rumah cuma ada mikrofon gitu kan. Terus adik-adik tadi takut nggak dikejar-kejar mama? Jadi saya teriak semua bareng. Enggak. Top, Markotop, anak Cendana nggak boleh takut sama setan sebab di depan banyak pas pampres sama PM. Setan nggak berani masuk. Gitu. Setelah cair itu Didin biasa mau menang maju lagi baru gar selesai. Gue bilang Pak Peter lain kali jangan begini Pak, nyiksa orang Pak. Gua tahu lu udah pasti menang, udah pasti itu. Ada Pak Prabowo ngasih. Dek ini ini buat lo nih. Kasih dasi waktu itu 3 biji. Kapan kita pakai dasinya? Kasih dasi yang Prabowo. Pak Prabowo jabatan waktu itu dan Pasus dan
dan Pusdikpasus, Komandan Pusat Pendidikan Kopassus Batu Jajar. Iya. Gue masih inget tuh, dia masih kolonel tuh. Iya. Kita udah manggung di rumahnya. Kita kan baru bersumpah depan balai sidang. Kita tidak akan menerima. Kalau nggak ketipu sama Peter Gonta, kita mana mau. Di bawah dia. Gila. Selang 2 minggu tuh Bang. Selang 2 minggu. Manggung lagi di istana. Padahal baru berjanji itu. Baru berjanji kita nggak mau. Ya. Saya kira itu buat pelawak-pelawak muda. Sebuah pengalaman yang ya. Kita kan orang tua gini udah nggak punya apa-apa lah. Artinya cuma punya masa lalu yang kita bagi sama teman-teman. Mungkin mereka juga sama, pernah keringetan, gak lucu. Pelawak kan bisa juga, MC juga sama. Ngomong sesuai apa yang dia tahu, sementara penontonnya gak tahu. Risetnya rendah, lemah gitu kan. Bisa begitu kan. Gitu jadi. Atau mungkin kalau Gofar kan pasti aman karena dia udah tahu Gofar itu kayak apa, dia akan siap menonton itu gitu. Ada juga yang pelawak yang belum jadi somebody, baru nobody, tapi udah pernah ikut kompetisi lalu lolos misalnya stand up atau apa. Kan juga banyak yang seperti itu juga. Iya. Ini pengalaman yang sangat mahal banget. Dan deg-degan. Deg-degan gak main-main. Untung gue masih muda, kalau udah sumur gini jantungan kali. Pingsan kali, udah copot kali jantung. Gitu Pak Harto doang tuh Bang? Pak Harto Butin. Nama keluarga tuh? Keluarga. Kalau yang ya paling top di Indonesia siapa sih? Pak Harto kan. Iya Pak Harto nomor 1 zaman dulu. Itu udah. Kalau yang lainnya mungkin ketika kita manggung misalnya, mohon maaf nih dengan segala hormat, ada Pak Benny Murdani, karena beliau kan serius gitu kan. Itu memberikan pengaruh terhadap suasana, nggak ada yang berani ketawa. Kita berdoa di belakang, ya Allah Pak Benny pulang. Begitu grup dia udah nggak ada amin gitu loh. Atau Pak Bob Hasan, itu kan pada saat itu nggak bisa diceritakan bagi orang tidak pernah ngalamin suasana kebatinan masyarakat pada saat itu terhadap zaman Orde Baru. Ketakutannya seperti apa. Iya. Gitu loh. Jadi suasana manggung itu juga nggak bisa canda gitu. Apa-apa belakang kan pakai baju batik sama kepalanya cepak banyak banget keluyuran gitu kan. Waduh. Iya deg-degan itulah. Iya. Selain Pak Harto presiden ada nggak Pak? Siapa lagi Bang Ming? Oh kalau Pak Habibie enak. Pak Habibie enak ya? Oh saya di sana beberapa kali manggung Pak Habibie ya. Nggak sedeg-degan itulah. Udah demokratis dong. Beliau kan terdidik di Eropa, jadi dewasa. Saya kira gini Pak, ingin berbagi bagi anak muda bahwa humor yang kita geluti, yang Gofar geluti, teman-teman stand up, pelawak lain, humor itu bisa dijadikan indikator 3 level sebuah susunan masyarakat. Misal gini, masyarakat yang paling sebut saja yang paling bawah mengapresiasi humor itu adalah orang yang baru mampu mentertawakan orang lain. Kalau orang lain celaka, apes gitu, dia ketawa. Itu baru tingkat humor itu. Ada teman kita bagian keuangan, ketahuan ngutil, pindahin ke arsip, ketawa orang gitu. Ampun sudah ketahuan. Ada orang ibu-ibu pakai roll rambut, ngelawan arah, tangkap polisi. Kemarin gue itu. Gitu kan. Itu baru tingkat kita level. Kedua, masyarakat kita adalah kalau udah mampu tingkatannya mentertawakan kondisi keadaan, situasi politik, ekonomi, kemiskinan, itu kedua. Ketiga yang paling tinggi adalah masyarakat yang sudah mampu mentertawakan dirinya sendiri. Itu udah paling advance tuh ya. Yang jelek, gue gak marah emang iya. Nah, itu dewasa. Pak Habibie pernah satu ketika diminta pertanggungjawaban oleh parlemen, oleh MPR, bertanggung sebagai presiden, masuk ke ruangan, diteriakin, dak kocan. Pernah loh dulu oleh anggota DPR tuh. Pak Habibie tertawa tuh gak marah. Oh kenapa? Saya kayak kocan, matanya ya lucu. Oh oke gak apa-apa, itu demokrasi. Baru ngelihat orang Indonesia itu satu. Mengatakan bahwa ketika dia diledek atau apa, dia tidak marah gitu. Nah, kalau kita kan belum apa-apa langsung Bareskrim dilaporin. Pencemaran nama tidak baik. Bukan nama baik ya. Emang dia punya nama baik. Iya kan? Iya. Nah, ini Bang, ini serunya atau perbuatan tidak menyenangkan. Ya, pasalnya. Kalau kita kan perbuatannya menyenangkan aja. Yang penting menyenengin ya. Iya, apalagi Gofar kan. Berapa? Gitu kan. Yang disenangkan oleh Gofar. Nah, ini Bang nih, kita lihat nih Bang nih. 42 tahun berkarya Bang. Grup pelawak Bagito siap eksis lagi, bener nih Bang? Mau ada lagi? Ya, kalau mau ada lagi sih nggak bener karena memang ada dari dulu juga. Nggak pakai lagi. Nggak pernah dinyatakan bubar? Nggak ada yang bubar. Bahwa kita pernah jalan sendiri-sendiri iya. Secara konstruksi Bagito tetap bertiga. Oh, nggak pernah ada klaim bubar ya? Gofar nggak pernah punya grup sih ya. Sendirian enak gitu. Kalau kita bertiga rata-rata Beatles saja sempat bubar, God Bless juga dan lain sebagainya. Kus Plus juga demikian. Itu ada tingkat kejenuhan bagi seniman. Ada egonya muncul masing-masing.
Ya kan, Unang main sinetron, lalu dia Unang tuh anak yang punya kemampuan bisa memainkan berbagai alat musik loh. Dia seniman. Dia melukisnya juga bagus. Didin kembali ke radio. Dia siaran tiap pagi di radio sekarang sampai sekarang. Dulu sama saya berdua. Di salah satu radio ya. Terus karena saya sibuk DPR, saya nggak bisa cabut. Gue ke politik. Passion kita masing-masing kita jalan. Begitunya tidak bubar. Berkebetulan juga memang pasar sudah tidak narik karena zamannya sudah berubah. Begitunya mungkin saja tidak berubah di dalam proses life cycle-nya. Nah, maka Bagito tuh umurnya tahun 78 lahir. Kemarin itu kita ulang tahun yang ke-42. 42 tahun. Gofar aja belum 40. Iya, ini udah 42 tahun tuh. God Bless 47 tahun, Soneta 50 tahun, Warkop 47 tahun. Dengan God Bless sama Warkop itu. Dan Bagito 42 tahun. Ini eksisnya mau bikin HP lagi nih Bang? Bukan eksis, jadi gini. Kita juga sadar tidak lagi dalam konteks usia biologis tidak lagi muda. Lalu zaman juga sudah tidak terkejar karena proses digital yang sangat melampaui batas budaya orang. Jadi proses revolusi teknologi digital ini melampaui batas budaya. Ada orang menggunakan medsos menjadi kemanfaat, jadi orang kaya anak muda karena cerdas kayak Gofar dan lain-lain. Ada juga bapak ibu yang bercerai gara-gara TikTok. Iya kan? Betul nggak? Gara-gara Facebook? Gara-gara Instagram. Gara-gara Instagram, mereka nyeleweng dan sebagainya pada bercerai atau gara-gara reuni. Banyak. Nah, Bagito tidak dalam posisi kalau misalnya sekarang eksis dalam rangka eksistensi gitu. Atau populer lagi, nggak mungkin. Masanya udah tidak, tapi Bagito tidak boleh berhenti melangkah sampai dia tidak mampu lagi melangkah. Artinya sisa hidupnya tetap bermanfaat. Nah Bagito sekarang lewat channel, lewat YouTube, Miing Bagito Channel, itu kita bangun lagi Opor Ayam. Opor Ayam adalah obrolan pos ronda anak muda yang ambisi. Acara radio. Zaman SK. Bagito. Bang Min jadi ansip dulu deh. Didin. Didin jadi Hansip. Didin Hansip Abadi. Dia Hunter. Sebutannya Om Han. Hansip Sunter. Yang jadi Pak RT siapa RT? Saya. Pak RT. RT kalau jadi pejabat, jadi Pak Pemda. Kalau Abdul tahu tuh Pak Pemda tuh tahu. Saya jadi Miing, jadi aki-aki, jadi perempuan Ina, kadang-kadang jadi orang Batak dulu. Unang jadi Kardiman, jadi Pak Bambang, jadi Dokter Kumar. Kenapa? Kita ngelawak di radio 2 jam diisi oleh 3 orang. Yakin boring. Dulu kan kaset rekamannya. Jadi 2 kaset tuh 30-30. C30. Selingannya 1 lagu dong. 4 lagu tuh bolak-balik gitu loh. Dan kita nonton itu ditonton, kita main ditonton anak-anak SMA. SMA 6 Bulungan. Ada penontonnya. Ada penontonnya dan bayar itu 2.000 perak. Sama kayak gue dulu Bang. Gitu kalau dia SK bayar. Datang nonton bayar. Setelah Bagito kan ada Patrio, ada Diamor. Dan lain-lain lah, ada Keli, ada lain sebagainya. Itu cikal bakal karena gue sebagai station manager dulu, sehingga gue meng-hire anak-anak pelawak bikin lomba lawak dan sebagainya gitu loh ceritanya. Maka kumpullah Parto itu dulu itu tukang ngetik traffic iklan kita dan di Radio SK. Iya, Parto itu. Udah traffic dulu. Traffic sama tukang nyatet jasa produksi penyiar. Misalnya Gopar berapa jam nih siaran dalam bulan ini catat. Gaji dong. Ada honornya. Begitu. Dulu Parto. Eman, Pak Sekawan tuh. Gue yang jemput di Kemang. Yang apalagi Juminten. Itu gue naik motor Vespa gue jemput Eman. Man kerja sama gue man. Gue jadi ini ya kepala studio nih. Gitu dulu anak-anak kumpulin tuh pelawak-pelawak. Jadi Radio SK tuh. Sampai 9192 Bagitonya sudah tidak lagi mampu untuk bersiaran karena sudah mau diundang manggung ke sana kemari, film udah sibuk banget lah udahlah. Akhirnya kita nyerah. Nah, gue sempat nganterin teman-teman ke Manggarai. Karena apa? Yang dapetin tempat Manggarai juga gue. Karena gue berteman sama namanya Pak Abdul Latif, pemilik Pasaraya. Iya, Pasaraya. Pak Latif bilang, gue pengennya di Pasaraya Blok M. Kata Pak Latif, gue kagak butuh lu. Kalau di Blok M, Blok M udah jalan. Yang belum jalan tuh Manggarai, sepi kan dulu. Takut orang mau belanja situ, tempat preman, tempat apa. Terminal. Takut kan. Lu ramein situ. Terpaksa dapat 1 lantai itu kan lumayan. Gitu. Akhirnya kita di situ. Kita pas zamannya Pasaraya Manggarai Bang. Dulu namanya Young and Trendy. Kalian di Blok M Big and Beautiful. Ya, di situ mungkin yang tersisa adalah Patrio, Diamor, dan lain-lain. Nugi, Ulfa Duyanti, Kiwil. Udah pasca Bagito. Artinya Bagito udah nggak ngejamah di situ. Udah keluar, udah kemana-mana lah.
sampai melanglang buana kemana-mana. Gitu. Eskawan juga gitu Bang. Eskawan dulu ya. Ya jadi kalau tadi eksis tadi itu dalam rangka sebetulnya kita pertama ada kerinduan sebagai seniman untuk berkarya pasti. Tapi targetnya bukan ingin ambisi seperti dulu, tidak. Bagaimana caranya sisa hidup ini tetap bermanfaat. Yes. Sekarang Gofar jadi bintang. Gua cuma berbagi sebagai orang tua Far. Nah, Gofar sebagai bintang. Tidak selama jadi bintang. Betul. Tidak selamanya jadi bintang. Tapi menjadi matahari sebuah keharusan. Wih. Apa artinya? Gofar tuh bintang lah. Orang ketemu lu susah. Cahayanya kecil kelap, tapi indah gitu. Tapi manfaat buat orang tidak begitu signifikan dibanding matahari. Matahari pertama gak pernah ingkar janji. Tetap dia terbit di timur, dalam di barat. Yang kedua, dia masuk dalam renung kehidupan alam semesta. Energi. Jadi walaupun umur boleh tua, tapi energi tidak boleh berhenti menyampaikan pada publik. Pada yang lain. Gitu loh bro. Jadi sekarang adalah waktunya Bang Ming dan teman-teman untuk sharing ke teman-teman lain. Persis. Gue gak punya apa-apa. Gue bilang kalau anak muda, lu untung lo ada gue sekarang. Lu dengerin nih. Iya. Mumpah gue gak ada kerjaan. Ya kan? Gue seumur lu, gak ada orang kayak gue yang mau bersedekah tentang nasihat. Mending lu dengerin gue. Iya benar. Urusan lu pakai atau tidak, strategi gue gak apa-apa. Terserah lu dah. Tapi alhamdulillah. Komeng, Abdel, bagaimana dia mengadopsi teori-teori Bagito yang kita terapkan. Relatif mereka sekarang sukses. Iya. Ya, walaupun mungkin secara tidak langsung dia mengutin ilmunya, tapi sesuatu yang bisa diambil kan. Betul. Bagito belajar dari Warkop pasti. Karena gue 6 tahun menjadi The Kacungs Warkop, ya kan. Gue nyari bahan sampai ngurusin jasnya. Kemana-mana gue bawa ke mesin tik brother itu loh. Belum ada laptop bro, belum ada, gue ngetik-ngetik. Jadi Warkop sampai ke hotel di Medan nih, dia tidur dong, istirahat. Gue keluyuran ke terminal, kerja nyari informasi, bawa tape recorder kecil. Nanti pulang gue ngetik tak. Nanti di jam 5 briefing gini. Begitu dia manggung kita yang nyut-nyutan, jangan salah info nih. Iya. Gitu, itu kerjanya begitu tuh. Sampai nyiapin Mas Kasino vitaminnya apa, Mas Indro rokoknya 1 hari berapa bungkus, dibawain dia perokok dulu. Iya. Mas Dono butuh apa? Gue bawa serikaan kecil loh. Kalau ke satu tempat manggung kayak di Kalimantan dalam di Papua nggak ada laundry, gue nyetrika jas mereka loh. Karena begitu Warkop manggung pakai gue dengan. Jadi gue bercerita pada semua anak-anak muda itu, gue tidak pernah merasa malu untuk berbicara tentang kemiskinan masa lalu dan pekerjaan gue dulu. Memang itu proses sejarah yang harus kita ini. Kalau anak orang kaya jadi hebat mah nggak aneh gitu. Tapi kita dari Kacungs bisa menjadi sesuatu itu baru something. Iya. Kayak Gofar jualan kantong plastik sekarang menjadi bintang besar. Paling enggak lu kan rajanya The Radio Wood misalnya gitu. Oh, dasar. Par, gua ngalamin jadi penyiar radio top itu ngalamin. Sampai ke celana-celana dalam itu dibeliin kalau ulang tahun sama penggemar. Apa penggemar ya? Bener. Makanan mah udah biasa. Makan udah biasa. Iya, ini celana dalam. Ke rumah saya dong Mas, jadi saya punya anak lo SMA gini. Wah udah lu pasti lebih dasar. Lu kan lebih tinggi dari gue badannya. Tapi ini Bang, tapi zaman dulu penyiar radio tuh superstar sekali dibandingkan sekarang Bang. Enggak lah, sekarang juga star banget dulu zaman dulu. Karena mungkin medianya semakin sedikit ya. Betul. Sedikit dulu ya. Nggak sekarang gitu kan. Sekarang tuh penyiar radio ya udah penyiar aja. Dan ternyata guys nih anak muda nih. Radio itu media mix yang memang sangat imajinatif. Dia membangun bagaimana theater of mind bagi orang. Iya. Jadi ngebayangin kalau aki-aki itu kelihatan dia ngebayang aki-akinya rentang umur 70 tahun susah banget gitu kayaknya. Assalamualaikum. Padahal udah dijawab. Nggak sopan ya. Nggak ada yang jawab. Udah 5 kali orang jawab. Kita nggak denger. Gitu lah. Nah itu sudah dibayangkan oleh orang. Bagaimana di dalam theater of mind orang. Bagaimana imajinasi orang. Atau misalnya apa saja kita ngomong apa. Dia ngebayangin tuh. Dia berfantasi lagi berada dalam cerita itu. Yang salah banyak anak orang kaya yang jatuh cinta sama penyiar. Walaupun orang tuanya nggak bakal suka. Gue punya pengalaman. Boleh gue sebut ya sekolahnya anak Santa Ursula. Santa Ursula. Kelas banget dibanding kita kan dulu. Dia datang bawa dengan supir, duduk di belakang, pakai seragam putih kotak-kotak itu, yang di Pasar Baru kan, katedral kan. Dia datang ke studio, gue ulang tahun, bawa parfum yang saat itu gue nggak mampu beli merek parfum itu, gue harus sebut. Mau ketemu Mas Dedi, selamat ulang tahun. Gue belum pernah dicium perempuan. Jumpi pikirin, saya penyuka dan saya suka sama kamu Mas. Ini selamat ulang tahun. Kamu siapa? Gak perlu tahu. Sampai hari ini gue gak tahu siapa dia. Gak tahu? Gak tahu. Gokil. Itu dulu.
pakai Tiger hitam. Dan itu tahun itu kan Mercy Tiger orang kaya banget. Gila. Itu bisa kayak gitu. Atau kita siaran pagi nih jam 9 nih. Jam 7 sampai jam 9.10. Sama partner Mas Ari dulu atau siapa partner saya gitu. Aduh enaknya makan siang ini pakai teri asin, pakai kacang. Terus ada rebus pete sama sambal enak banget. Jam 12 udah datang lu nantang. Itu zaman dulu tuh di radio tuh. Dan gua ngalamin ulang tahun itu kayak kado kawinan. Banyak tuh Bang. Apa sih di celana pakai dalam itu dikirim dan dia tahu ukuran gue. Makanya gue bilang Bang zaman dulu tuh penyiar radio tuh rockstar sekali Bang. Nggak sekarang juga masih kan kayak gitu? Nggak sehebat zaman dulu Bang efeknya Bang. Mungkin kadonya wine kali. Iya. Langsung ya. Atau cat topi miring. Begitu. Bang, tadi ngomongin soal yang namanya opor ayam. Itu kan banyak peran. Iya. 3 orang tapi banyak peran. Iya. Bagi-baginya gimana tuh Bang? Didin jagoan traffic. Didin dia berkorban untuk nggak lucu dan nyaris dia malah tukang ketawa. Yang dikerjain gua sama di Unang. Unang kan jadi apa-apa. Misalnya gini, ketika dia nanya begini Bang Miing, Ina, gua jadi Ina, gua jadi Aki. Itu dia kerjain habis tuh, sampai belepotan mulut. Dan kita di radio, kalau gua pernah lihat di YouTube saya itu saya pakai kerudung, itu di radio tuh nggak pernah cuma pakai anduk kecil doang gini tuh orang udah ger dulu. Ya kayak tadi misalnya. Misalnya Gopar coba ajak ngomong Aki-Aki misalnya. Ki. Gopar. Apa kabar Par? Gue kemarin baru dari Lawless. Makan burger kita Ki. Makan burger dong. Wah. Biar Aki-Aki. 1 burger 2 minggu baru habis. Gede bang. Itu diajak ngomong kayak gitu. Boleh. Gitu loh. Iya. Par. Iya gimana Ki? Gue mau ngapus tato gimana? Punya tato Aki? Punya. Tato gambar apaan Ki? Nggak tahu tato, nggak tahu bekas radang. Itu kayak campak kayak gitu Pak. Iya. Kita ngomongnya kan semuanya spontan tuh. Iya. Dari kemarin gue WA lu kagak. Emang Aki main WA? Gue main IG juga. Instagramnya apaan Ki? Banyak tuh followernya. Aki Sontoloyo. Gue nyari lu maksud gue gini. Gimana Ki? Lu kan pengalaman bergaul sama perempuan. Gue banget Ki. Nah gue mau nanya. Gimana? Mijit yang diskon di mana? Lagi corona gak bisa Ki. Boleh. Aki disetting dengan kontroversial dibanding usianya. Misalnya gini, selalu cerita Aki kalau datang naik motor trail, kita pakai sound effect tuh. Tongkat tetap di bawah. Itu jadi orang membayangkan seorang Aki-Aki tua naik motor trail, tongkat di bawah. Gitu. Kadang-kadang nggak bisa jalan, tongkatnya ketinggalan di motor. Jadi kalau mau berhenti tuh motor trail itu nyari trotoar, nyari pilar tinggi. Tolong, gua mau berhenti, kaki gua nggak nyampe. Tapi dia membayangkan bahwa dia itu adalah orang yang dulu mudanya kayak lo gitu. Gimana? Gitu. Terus masih ke bawah muda ya. Ke bawah. Terus sorry bro, gua nggak bisa datang ya. Ada reuni. Reuni apaan? Tadi Didin reuni apaan? Reuni apaan? SMP biasa. SMP udah lama belum? Dulu gebetan gue ntar masih hidup apa enggak. Umurnya sama gue 78. Barangkali bisa CLBK. Udah lecek. Gitu. Pak nggak jadi reuni. Kenapa? Tinggal sisa 5 orang. Kemarin 3 meninggal. Yang kayak gitu-gitulah, yang sederhana. Tapi diciptakan si Aki itu adalah sosok yang sangat kontroversial dengan aki-aki yang pada umumnya di kampung. Betul. Kan orang kalau aki-aki kan gak jauh dari batuk ya. Iya. Tanya sama Din, Ki kenapa batuk panjang banget? Biar kelihatan tua dong. Nah, ya diciptakan kayak gitu. Jadi dia boleh sosoknya aki-aki, karakter suaranya aki-aki, ya auditifnya itu aki-aki banget kayak gitu kan. Tapi bagaimana nuansa kekiniannya dia dapat. Dia gaul. Iya. Wah ini gua gaul. Ini theater of mind banget nih. Betul. Bang. Tanya, ditelepon, Din, tumben lu telepon gua pagi. Mau pergi nggak Ki? Kata Didin. Iya. Mager gue. Aki-aki. Aki-aki gaul. Aki-aki, mager gue. Iya.
Kenapa Ki? Lagi malas? Enggak, belum selesai. Takut ada kambing masuk lagi bikin pagar. Lagi pagar. Jadi kita coba kecoh logika anak-anak sekarang. Si Aki gaul banget, mager, malas gerak. Woi, gitu. Katanya lagi mager beneran. Iya. Tapi emang itu seni theater of mind. Emang giring penonton di sudutnya kita mau. Padahal enggak nih, kita gocek lagi. Kita gocek lagi. Dan itu kemampuan itu. Makanya bedanya mungkin Bagito yang punya latar belakang radio. Hampir semua anak-anak pelawak yang berangkat dari radio, sebut saja misalnya Panji. Dan sebagainya, pasti kecerdasan kayak Gofar, verbalistiknya itu akan berbeda dengan orang yang pelawak biasa hanya di panggung. Karena dia mampu dulu kita pernah dites TVRI. Itu ditanya kostumnya mana? Enggak bawa kostum dia. Loh gimana? Ya Bapak jurinya ngadep sana aja, Bapak dengerin kita. Dan ketawa dia. Gitu loh. Walaupun gak lulus. Karena kita gak mau masuk Golkar waktu itu. Dulu masuk TVRI harus masuk Golkar. Iya. Oh, iya, udah wajib tuh ya. Wajib. Artis tuh. PNS juga Golkar ya, wajib ya. Dan nggak bisa masuk Aneka Karya Safari lah kalau nggak afiliasinya ke sana. Dan itu bukan ngomongin jelek, tapi itu fakta sejarah. Dan kami terima sebagai para seniman itu. Warkop enggak, saya juga enggak dulu. Jadi kita ingin independen aja, ingin jadi penghibur aja gitu. Nah balik lagi ke radio. Itu kita banyak ilmu pengalaman, nggak usah cerita lah, Gopar kan orang radio lah, ya udah lebih dari 15 tahun kan di radio. Enggak, belum. Artinya pokoknya punya pengalaman di radio itu bahwa itu nikmatnya. Dan itu pekerjaan tidak bisa kalau dia tidak mencintai itu. Kedua, nggak bisa dia kalau bukan passion dia. Nah kalau kita dari SMP kelihatan. Iya, udah ketahuan ya. Gue itu manggung kelas 5 SD juara lomba baca puisi tingkat kabupaten di Lebak, di Banten. Gitu. SMP udah nulis naskah drama, udah main drama. Di SMP tuh nggak ada panggung yang isinya bukan gue, pasti ada gue. Wajib tuh. Di kecamatan 17-an nggak mungkin ada panggung yang nggak ada miing gitu, nggak ada Deddy Gumelar, pasti ada. Demikian juga di Jakarta, sekolah lanjutannya, begitu terus. Nah jadi memang flow. Nah cuma bapaknya kepengen kita jadi pegawai negeri, itu kan masalah. Akhirnya kita ngikutin gitu kan, tapi ternyata jiwanya nggak nyambung. Nah, di radio ini betul-betul sekolahan yang amat bukan main. Setuju Bang. Dan itu indikatornya jelas. Orang suka atau tidak suka kita. Kalau zaman dulu kan ada Far Aviong tuh, ada kirim surat tuh pakai kartu pos tuh. Kelihatan banget berkarung-karung. Gitu loh. Kalau sekarang kan WA langsung. WhatsApp. Jelas subscribe-nya jelas. Kalau dulu kan enggak. Patokannya adalah dari surat ya Bang ya. Artinya gini, untuk anak-anak muda, kita dulu referensi pengetahuannya tanpa Google, tanpa Wikipedia, tanpa YouTube, tanpa referensi apapun, kita bisa berhasil loh. Memang anak-anak sekarang harus jauh lebih dibanding kita dulu. Iya, karena teknologi banyak. Sekarang. Mau tahu apa aja. Kadang-kadang kalau ditegur lagi bawain di YouTube gitu, buat anak muda gitu. Ternyata kata tim saya, Bang, kalau anak sekarang kau jangan kasih tahu. Kalau dia menemukan satu istilah yang dia tidak tahu, dia langsung searching. Gua nggak kepikiran. Ternyata emang itu sekarang itu. Kalau zaman dulu sih gue jelasin ya yang disebut ini ini gitu. Kita masih analog cara berpikirnya. Karena udah masuk nih digital. Nah, ini orang tua yang udah maju ke sini mundur lagi nggak apa-apa. Ikutin pelan-pelan. Kan di rumah punya anak remaja. Tanya sama dia. Gitu. Kalau masalah dengan handphone, ini punya ayah gini mah gini. Oh gini nih ya gini. Oke. Itu jadi otomatis gue masih tetap ngimbangin, ngikutin terus. Berarti nggak malu untuk nanya juga ya Bang Ming? Atau masih belajar ya ibarat katanya? Kan nggak malu untuk belajar gitu. Ada pepatah kan, malu bertanya, sesat nafas. Sesak itu. Itu sesak banget. Jadi apa sih malu kita tempat malu kita kan guru itu tidak selalu lebih tua dari kita. Bisa lebih muda. Anak kita mungkin anak kecil, ada pemulung, ada tukang sampah bisa jadi guru kita gitu. Nah itu loh. Jadi buat anak-anak muda, buat Gofar dan generasinya, gue bilang tidak ada kehebatan seseorang, tidak ada kemuliaan seseorang jadi bintang apapun kecuali lu rendah hati. Setuju. Salah apa satu itu. Setuju. Makanya gue kaget. Gopar yang namanya gede gitu sama gue kan ramah banget. Sama aki-aki bener loh gitu tadi. Bang saya Gopar bang. Ya Allah Gopar. Ini udah tadi malam udah gimana nih Gopar, gue ketemu Gopar. Jangan-jangan susah ketemunya. Ilah. Kagak. Artis bukan. Nanya anak muda semua. Ya contohnya tadi Davi video call anak gue sama Gopar gila-gila bang. Pengen ketemu tadi. Tapi lagi istirahat di rumah sakit. Cepat sembuh ya Davi ya. Iya cepat sembuh pokoknya. Anak bungsu bang ya. Anak bungsu. Anak udah bang. Alhamdulillah sih 5 ya? Kan Pancasila. Cucu 6 guys. Cucu 6. Gokil. Kalau gue begini Pak, itu bukan
nggak ikhlas tua. Tapi bagaimana kesehatan jiwa seseorang itu, dia harus gembira, dia harus punya semangat, harus punya harapan terus. Tapi emang jiwa harus muda terus Bang? Harus tetap diperbaharui. Supaya motorik kita jalan, mental kita sehat gitu. Kan udah, kalau kita misalnya, buat apa kita umur juga panjang tapi struknya 16 tahun gitu kan. Karena otak kita, mental kita gak sehat gitu. Nauzubillah min dzalik kan gak mau. Lebih baik kita begini-begini saja gitu. Motorik tetap jalan, ada kesibukan yang harus kita ini ya. Bukan berarti ya kan waktunya mungkin di masjid, ya emang ya itu juga dilakukan. Tapi bukan berarti ini ditinggalkan dong. Sekalinya gue ngomong gini, diputer dengan jutaan penonton Gofar, anak muda ada manfaat mungkin didengar kalimatnya. Itu aja sebetulnya. Gak lebih dari itu. Gak lebih dari itu. Kalau soal rezeki makan udah ada yang atur. Iya Bang. Betul gak? Betul. Lo kebayang gak zaman dulu jualan plastik bakal kayak begini? Enggak. Ngobrol Bang Mi gak gitu? Iya. Gak kebayang tuh. Gak kebayang kita kan. Padahal lu kayak tum. Dan gue setelah ini nggak kebayang masih bisa ngobrol dengan generasi seperti Gofar ini yang jutaan. Halo, ini aki-aki nih. Demen banget loh. Masuk di channelnya Gofar, gue jutaan orang nonton. Seru. Tapi emang gini, kalau anak-anak muda penontonnya Gofar anak muda yang nggak kenal Om Iing nih, aki-aki nih, kamu ngobrol sama emaknya, minimal emaknya tahu. Sama bapaknya tahu. Tapi emang seru banget sih ngobrol sama penyiar radio itu nggak ada yang namanya habis bahan, bener gak Bang? Insya Allah. Karena kita kan dipaksa, dipacu. Tiap hari untuk ngasih informasi. Harus bergaul. Ya kan teorinya gimana mungkin kita mau melucukan tentang kehidupan anak-anak di diskotik, kita ke diskotik aja belum pernah lihat. Sebut saja mungkin nggak minuman keras, tapi kita mesti tahu. Nggak harus minum lu. Datang aja. Kalau lu nggak suka tato, bukan berarti lu nggak harus benci sama orang tato. Biasa aja. Jalan hidup orang beda-beda kan. Open minded. Iya dong. Gue tuh mencoba seperti itu. Jadi kalau ada anak muda gini, boleh nggak Om nanya gini? Ini apa sih maksudnya gitu? Kasih tahu. Jadi gue dengan mereka pun gue bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka tidak merasa gap. Nggak usah. Ya Om, nggak perlu banget. Gue biasa aja. Iya nggak. Humble yang penting Om. Waktunya gue jadi pejabat 5 tahun, gue jadi anggota DPR, serius di politik. Setelah itu tidak, kembali lagi ke dunia habitat kita, ya balik lagi. Itulah sebabnya gue bilang tadi, tidak selalu harus menjadi bintang, tapi menjadi matahari sebuah keharusan. Itu penting itu. Gue pikirkan, bintang itu kan di langit, berkelap-kelip cahayanya, dan jauh dengan penerimanya, kecuali menjadi panduan nelayan, ada ikan apa enggak, ada bintang atau tidak gitu. Tapi kalau matahari, alam semesta membutuhkan itu. Tanpa matahari nggak bisa. Nggak ada apa-apa itu Bang. Biar kata Ramayana, matahari Borobudur nggak bakal ada. Gitu, Bang. Nah ini ngomongin pejabat nih Bang, ini menarik banget Bang. Dari Bang Miing yang namanya dulu terkenal banget, pelawak terkenal, deg-degan, ngelawak depan Pak Harto sampai berjanji nggak mau ngambil kerjaan yang berbau pemerintahan lagi. Tiba-tiba sekarang jadi pejabat Bang. Mengkritiknya jadi agak susah dong Bang? Oh enggak. Itulah akhirnya saya nggak laku di partai. Itu risiko, gitu, Bang? Risiko. Kalau itu sikap ya. Sikap politik dengan sikap pribadi bisa menjadi beda. Bisa juga sikap politik dipengaruhi oleh karakter pribadi. Kalau hanya sikap politik bisa saja pengaruhnya adalah partai karena kita disuruh. Betul. Atau diperintahkan atas tugas untuk memenangkan. Gitu. Kalau gue tuh mengenal politik dia sebagai tools of demokrasi, gitu. Alat sebagai alat demokrasi. Gunanya politik apa sih? Gunanya politik bagaimana meraih kekuasaan. Untuk apa kekuasaan tersebut positif? Bohong lo bisa ngerubah tanpa kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa harusnya mencerdaskan orang yang bodoh dengan kebijakannya. Mensejahterakan orang yang miskin. Itu tugas politik. Kalau sekarang ternyata politik terus tiap 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, bahkan setahun sekali ganti menteri. Lalu rakyat belum sejahtera, sekolah orang masih susah. Berarti kegagalan politik. Kegagalan para pemimpin, harus jujur itu. Gitu nah. Nah untuk itu kalau ngerti, rasanya kalau boleh buka file 2009 sampai 2014. Gue adalah vokalis di Komisi 10 tentang pendidikan itu. Begitu. Paling vokal tuh Bang. Paling vokal. Dan akhirnya dibatasi oleh partai di mana gue bernaung rasa itu. Yang pertama? Nggak boleh maju lagi. Tidak menguntungkan bagi partai orang kayak gue. Kenapa Bang? Terlalu risky, beresiko gitu? Atau gimana Bang? Nungguin ya agak lama jawabannya.
Bagaimana menjelaskannya kira-kira? Lu kan udah dewasa, Pak. Terlalu beresiko kali. Bukan, gue lebih ngambil risiko. Tidak ada lagi di sana. Ketimbang risiko kita, reputasi, harga diri, moralitas, keluarga dan sebagainya. Jadi orang yang tidak istiqomah. Itu pilihan. Oke. Udahlah, gak usah diurai detail bahwa gue gak laku di partai manapun agak sulit. Kalau kita tidak bisa berkompromi dengan kondisi sosial politik partai itu sendiri. Tapi Bang Miing sempat pindah partai Bang ya? Yes, itu pun sudah pergi lagi. Oke. Nah, jadi kayaknya di partai politik itu yang kalau jadi anggota pindah itu nggak bakal enak kecuali jadi ketua umum. Gitu. Karena apa? Keinginan kita pribadi dalam konteks kita betul-betul kita hanya ingin mensejahterakan rakyat, ingin idealis ini agak sulit juga. Bisa juga jalan sendirian. Karena tujuan kita ini adalah sesuai dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, apalagi amanat agama misalnya. Ya harusnya mensejahterakan orang. Bahwa untung kita dikasih sinyal. Gue masih bisa bedain. Ini duit nenek gue, ini duit rakyat. Itu masih bisa bedain. Itu aja. Itu aja. Jadi nggak usah dijabarkan. Lu bisa nangkep lah Pak ya. Mohon maaf ya, please ya. Please bro. Gue mau nanya lagi gak enak. Boleh nanya lagi gak apa-apa. Kurang lebih kayak gitu. Tapi gue tidak mengatakan semua politisi demikian. Mungkin banyak, hanya orang tidak tahu. Nah, bagi Bang Miing pelajaran apa nih yang paling Bang Miing dapat dari berkecimpung dalam dunia politik? Gini, satu, kenapa pentingnya kekuasaan? Kenapa kita pentingnya memilih orang-orang baik? Kenapa kalau kita memilih nggak perlu harus disuap, kita memilih orang baik? Kenapa? Karena dengan orang baik ini, ya amanah itu, dia tahu membedakan mana yang buahnya dia, mana yang punya negara atau punya rakyat gitu. Dalam konteks bisa anggaran, dalam konteks kebijakan, menguntungkan nggak bagi rakyat atau tidak, itu jelas gitu. Contoh gini, kalau dulu gue di Komisi 10 bidang pendidikan, sekali tanda tangan berapa ribu anak bisa dapat beasiswa hanya karena kebijakan kita loh. Sekarang gue paling bantu keponakan orang 1 bulan SPP loh. Enggak, kita nggak punya uang cukup banyak untuk bisa membantu orang. Tapi dengan kekuasaan dia tanda tangan loh anggaran. Berapa ribu sekolah yang gue kirim ke dapil gue Lebak Pandeglang dulu. Ketika gue punya kekuasaan, punya kursi di situ. Sekarang nggak bisa bro. Nggak bisa. Itu pentingnya kekuasaan. Lalu pentingnya memilih orang baik ada di parlemen adalah dia memang akan amanah dan takut sama Tuhan, sumpahnya. Gitu loh, ya kan? Makanya sorry to say gitu. Gue banyak dekat dengan teman preman. Boleh badannya bertato, boleh berangasan, tapi dia lebih setia pada janjinya. Dia lebih jujur pada dirinya. Dia lapar, dia minta. Entah bentuknya ngebentak, entah dengan halus, dia minta. Betul. Nah, ini persoalan bukan berarti kita apple to apple antara pejabat dengan preman. Tapi kalau sekarang misalnya dalam keadaan pandemi tetap orang korupsi dan undang-undangnya sebetulnya itu kan hukuman mati bagi keadaan lagi pandemi atau lagi bencana alam lalu orang mencuri hak rakyat itu. Kan dahsyat. Nggak ada empati, nggak ada rasa. Ya kan? Padahal dia juga bukan orang miskin misalnya. Ya kan? Udah jelas kok nasihat orang tuanya kalau mau pergi supaya pandemi itu tidak mengganggu kamu cukup 3M saja. Ya kan, menjaga jarak, mencuci tangan, atau lalu apa lagi? Memakai masker 3M. Yang diambil 17M celaka. Kan gitu. Nah, jadi ini pengalaman gue di politik gitu loh. Sebaiknya di parlemen diisi orang-orang yang paling tidak bukan hanya baik tapi juga harus cerdas. Tapi Bang ini Bang, ada anggapan nih ya bahwa kalau misalnya kita baik nih Bang, masuk ke lingkungan yang dalam tanda kutip tidak baik juga, kita akan keikut arus. Bener gak Bang? Gue enggak dulu. Gitu Bang? Gue buktiin enggak. Meskipun kiri kanan kita Bang ya? Enggak. Paling kita tidak disukai. Ya itu risiko dong. Risiko dong. Gue dulu punya janji loh. Waktu Miing terpilih jadi anggota DPR, tidak sedikit orang nyinyir, para akademisi, para pengamat. Si Miing pelawak DPR bisa apa? Dan lahirlah sebuah buku terbukti bisa. Tesis S2 seseorang menulis jadi tesis untuk jadi master. Penelitiannya Deddy Gumelar. Di DPR dan di Dapil. Dan itu buku bercerita tentang gue yang ngomong orang lain semuanya. Bagaimana gue bekerja secara politik. Kalau tadi Gopar bilang, kita walaupun kita baik masuk ke sana kanan kiri kita akan ikut. Enggak. Gue punya prinsip loh. Kalau di parlemen ada 10 orang preman, yang nakal maksudnya, yang jahat, gue masuk tinggal 9, jangan jadi 11.
Gitu. Iya. Kalau misalnya ada nonton lagu Tuming so suci banget. Enggak so suci. Memang seharusnya begitu kok. Gitu. Gue bukan orang soleh. Iya. Gue bukan orang baik-baik amat. Tapi untuk satu hal itu, hajat rakyat. Rasanya gue bawa walaupun kecil halalan thayyiban mubarokan. Mendingan gue ngamen. Iya. Bener Bang ya. Gue mau mendingan ngamen. Gue ketika di stop sama petinggi partai. Bahwa gue gak boleh lagi 2014 masuk ke sana. Gue bilang, Bu, saya tidak pernah punya cita-cita jadi pejabat negara, jadi anggota DPR. Ya kan? Karena seseorang, sebut saja Pak Taufik Kimas ngambil gue. Lalu gue main dan gue menang. Dan gue jalankan tugas. Sekarang tidak boleh lagi maju. Kembalikan saya ke jalanan. Gak ada yang hina bagi saya untuk ngamen. Itu gue. Kita seniman bro. Kita punya negara sendiri. Betul. Seniman tuh punya negara sendiri. Lebih luas. Lebih luas. Kebayang gak Gofar mau jalan dari Parung sampai ke Jakarta juga boleh. Lu bebas, gak ada yang larang. Sampai Tanjung Priok mau kemana bisa. Tapi orang-orang pejabat yang sekarang disuka miskin, keluar pun gak boleh. Amanah yang lebih mulia. Atau tukang sampah yang boleh ngidar di sekecamatan dia bersihin sampah, dia boleh. Bebas kemanapun dia. Kendati pun dia tidur misalnya hanya di gubuk, lalu makan cuma nasi bungkus. Dia jauh lebih mulia, lebih bebas. Gitu loh. Gue pilih itu. Gue pilih itu. Mudah-mudahan orang-orang tidak menganggap itu soal suci. Enggak, emang gue lakukan itu. Memang seharusnya Bang ya? Kayaknya iya. Dan gue memilih mungkin anggota DPR yang termiskin gue kali itu. Gue naik landlord perbutut gitu ke parlemen dulu. Gak ada masalah. Gak ada masalah Bang. Gak ada masalah. Kenapa? Dan kebetulan gue beruntung. Oleh Allah, oleh Tuhan. Gue dikasih rezeki. Yang halal pun banyak dulu. Betul. Zaman jadi Bagito 40 tahun bro. Iya. Udah tajir, udah lama Bang ya? Gue punya rumah, gue bisa kawin, gue bisa punya anak, nyekolahin anak, semuanya dari hahaha kayak lu. Dulu ada Harley. Iya. Ada Harley, iya. Apa juga ada Bang dulu Bang ya? Ada Harley, ada Jimmy, ada Rudy. Ada Wahab. Ya, artinya kalau ukurannya materi gak bakal pernah selesai. Betul. Setuju. Itu kan titipan semata. Iya. Jadi gue buat teman-teman, gue bilang, lu punya apapun, itu ada life cycle-nya, ada kehidupannya. Roda itu akan berputar. Sekarang arisan lagi terkocok, namanya Gofar, namanya Abdel, namanya Panji, orang-orang top lah, namanya siapa, Sule, itu. Dunia kita nih, dunia entertainment, itu ibarat orang arisan. Gua kekocok duluan, karena gua kocok sendiri. Ambil nama sendiri ya. Gue kan gak boleh menyesal karena lahir duluan loh. Gue pengennya yang sekarang nih. Iya dong. Tapi ya udah kan gue udah pernah menikmati. Betul. Gitu. Makanya sekarang tinggal sharing nih Bang. Nah untuk itulah harta gue adalah masa lalu gue dan pengalaman gue. Marangkali anak-anak ada yang perlu. Ini gue bagiin deh. Iya. Gitu. Kalau lu mama gue gak pernah disambitin. Gue mau di pasar sini disambitin orang. Pernah Bang? Nah. Sambitin gitu? Bukan disambit, kaki ditarik, disuruh turun Pak. Ditarik kaki. Oh jelek turun. Mendingan gue jelek daripada lu enggak. Gitu. Oh kita dulu berantem di pasar sini pertama. Oh iya. Bagito itu adalah kelompok lawak yang memang jagoannya lomba dulu. Nggak pernah kalah, minimal 3 besar, satu ketika kita pegang. Sampai satu ketika Taman Impian Jaya Ancol melarang Bagito ikut lagi dalam kepesertaan. Karena? Lomba lawak. Menang terus. Menang mulu. Terakhir lomba lawak tahun 85. 165 peserta. Juara lomba lawaknya Bagito. Termasuk dia Mor pesertanya. Itu di Sri Mulat. Kita juaranya. Itu yang membawa kita masuk ke TVRI. Sebelumnya udah dites 4 kali gak lulus. Nah ditulis oleh Kompas halaman depan. Bahwa kita dianggap cerdas pada saat itu. Masuklah di tes. Dicoba diproduksi. Dan lulus. Dari situ terus merangkak naik. Kita tuh dites dulu. Kita di Taman Impian Jaya Ancol yang paling puncaknya zaman Panbers tahun berapa ya? Panbers tuh? Iya, tahu. Pernah dengar Panbers? Tahu Panbers, Deloitte, The Mercies. Panbers manggung lagi gila-gilanya ribuan kepala itu di atas panggung di bawah panggung pasar seni. Manggung itu harusnya dia jam 8.30 udah naik. Gunung Sahari ada Panbers macet, gak bisa nembus sih Panbersnya itu. Bukan tahun baru, malam minggu. Gokil. Jam 9, setengah 10 belum datang. Band habis lagunya, band pengiring itu lagu-lagu penyanyi yang biasa udah habis. Udah kalau gitu selingan Bagito. Sekarang gini. Tiba-tiba kita lagi nonton di Parpal nih. Band pembukanya gak disukai kan disambit. Pengennya Parpal gitu kan. Iya kan? Gitu. Nah Bagito diselingin. Woi jelek turun gak lucu. Belum ngomong. Baru mau nganga mulut itu udah suruh turun. Karena semuanya nunggu Panbers tuh. Bukan hanya nunggu Panbers, tapi Bagito nggak dikenal. Kalau Bagitonya kayak kemarin gitu, nggak ada masalah. Kalau misalnya
Sebelum siapa yang top sebut saja sekarang misalnya. Sebelum Raisa atau siapa penyanyi atau Tulus misalnya. Gopar Hilman, wah gitu. Orang pasti teriak. Atau Abdel, orang biasa aja. Atau Calontong, bintang-bintang saat inilah. Begitu siapa lo? Ya kan? Yang nonton anak-anak, kan penonton pasar sini penonton dangdut nyampur, rock nyampur segala macam gitu. Gitu kan. Orang panggungnya Oma Irama bawa bendera sleng. Wajib tuh Bang. Semua panggung ada bendera sleng wajib tuh Bang. Wajib Bang. Gitu. Pernah disambitin ternyata tuh, ditarik kakinya. Iya. Kita turun naik lagi. Jadi si Bagito tuh matang dengan hujan gitu. Manggung di night club loh. Di night club itu kan orang dewasa. Yang pakai pramuria pakai hostess lah sebut aja. Yang nemenin tamu itu kan gelap gitu kan. Kita manggung pertama kali gue nyasar mentok-mentok tiang gitu kan gelap banget. Dan di situ orang mabok. Di sini ada minuman, di sini ada perempuan. Lengkap deh. Ngelawak, emang dia denger? Iya kan? Lagi sibuk. Mendingan megangin pinggul. Betul nggak? Iya kan? Giliran kita lucu, dia nggak ketawa. Giliran kita nggak lucu, dia ketawa. Gue bilang, Pak tadi saya lucu, Bapak nggak ketawa. Sekarang saya nggak lucu, Bapak ketawa. Kan mabok. Tapi emang zaman dulu tuh di nightclub sering ngelawak Bang ya? Jayakarta ya? Surya Group, Tom Tam, Pelita, termasuk junior begitu tuh. Junior, karena Didin Unang masih SMA. Udah berteman sama hostess SMA dia. Udah gede duluan. Akil baliknya cepet banget tuh anak. Nah ini kocak nih. Untung kita tuh mimpinya dulu. Mimpi dulu bebas. Kalau sekarang mimpi dilaporin. Kayak Haikal Hasan. Kok zaman dulu gak ya? Nih Bang, kita punya permainan ini baru. Ini permainan baru nih. Baru di segmen bareng Bang Miing. Namanya Seberapa Terkenalnya Lo. Waduh. Ya. Jadi udah interview 2 orang office boy sama 1 orang apa? Driver ya? Driver. Driver taksi. Nih. Tapi sebelum itu kita mau lihat di googling. Oke. Jadi seberapa terkenalnya lo. Jadi misalnya nulis Miing. Huruf keberapa. Sampai muncul tulisan di bawah nih, searchnya, history. Coba ngomong-ngomong gue diundang ke sini sama memang siapa yang nyuruh atau siapa yang minta? Ada yang minta nggak? Enggak, kita sendiri. Feeling aja. Gofar sendiri. Gofar sendiri. Makasih Par ya. Artinya bukan karena gue ngetop, karena lo belas kasihan aja. Kita kan ngefans sama Bang Mi. Pertama huruf M, I. Minuman penurun kolesterol nggak ada. Oh ada langsung. Huruf ketiga langsung muncul Miing Deddy Gumelar. Coba klik. Coba tulis Miing. Coba tulis Miing semua adanya apa? Coba Miing spasi. Miing partai, Miing DPR, Miing pindah partai, Miing PAN, Miing Didin Unang, Miing Warkop, Miing meninggal. Waduh. Kapan itu beritanya? Ini top search nih Bang nih. Miing partai paling tinggi. Miing DPR, Miing pindah partai, Miing PAN, Miing Didin Unang, Miing Warkop, Miing meninggal. Ada nih Bang. Ini siapa yang nge-search nih Bang kira-kira nih Bang? Ini emang sempat ada gosip-gosip gitu Bang dulu? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Atau bahkan rencana aja belum? Jangan dong Bang. Oke, nah sekarang kita tampilin videonya Met ya. Ini tadi tuh 2 orang office boy sama 1 orang driver taksi nanya siapakah, kenal nggak sama ini OB kantor kita nih Bang. Lo tau Deddy Gumelar nggak? Enggak tahu Bang. Kalau Miing? Apalagi Miing, kagak kenal lah. Nggak kenal sama sekali? Enggak. Deddy Gumelar nggak? Enggak. Kalau Miing tahu nggak? Miing ini kelawak. Iya tahu. Tahu. Siapa itu dia? Pelawak. Oke, mantap. Bapak Hamdani kenal Deddy Gumelar nggak? Deddy Gumelar? Kenal. Siapa? Deddy Gumelar itu pelawak dulu. Pelawak ya? Iya. Namanya apa Pak? Miing. Oke Pak. Benar ya? Betul. Makasih ya Pak ya. Wih, dari 3 orang kita interview, 2 OB, 1 driver taksi, 2 tahu Bang Miing. Mudah-mudahan yang tahu tadi masuk surga. Deddy Gumelar banyak nggak tahu Bang. Miing tenar. Betul. Karena memang sejak menjadi pelawak itu namanya Miing itu tahun 82
5-an ya. Iya. Itu pakai nama Miing, sehingga nama-nama asli itu jarang dimunculkan. Iya. Kecuali dalam forum-forum yang resmi kayak seminar atau apa. Baru gitu. dimunculin. Baru dimunculin nama itu. Di DPR dipanggil Deddy Gumelar. Deddy Gumelar. Makanya dulu waktu gue kalau itu kan di mana-mana panggilnya Miing, orang kecil. Begitu gue dilantik pakai lencana itu orang manggilnya berubah orang Indonesia. Selamat siang Pak Deddy. Begitu gue pensiun dia manggil Miing lagi. Apes banget. Tapi banyak yang tahu Bang ya kalau misalnya Bang Miing sama. Tapi ada kejadian loh Pak gue. Apa? Gue ke Padang waktu itu. Yeah. Biasanya kalau Pak turun dari pesawat tuh ngambil barang, kalau orang-orang yang let's say misalnya portir tuh, ada Miing. Kalau orang-orang yang terdidik, Pak Deddy gitu. Satu ketika gue ke Padang, nggak ada yang manggil Miing, gue langsung sedih. Aduh, gue udah nggak dikenal orang ya ternyata. Nggak ada yang manggil, nggak ada yang manggil Deddy, nggak ada. Ada anak muda nyamperin, Dilan mau kemana? Gitu. Kakak bilang, bukan Dilan, saya Ming. Enggak, Dilan sombong banget sih. Ada syuting ya di sini Dilan dia gitu. Nyamperin Lea ya. Saya bukan Dilan, enggak enak didesak di depan orang. Jangan jadi dong, saya Dilan. Oh, Dilan ya? Iya. Kok enggak mirip? Jadi gampang kok. Kalau umur di bawah 30 tahun ditanya Miing, enggak bakalan tahu apalagi Deddy Gumelar. Enggak bakalan, Pak. Tadi ada OB lolos di bawah 30 tuh Bang? Ada, tergantung. Tapi umumnya yang kita temui di bawah 30 tahun. Contoh gini, gue ngasih kuliah umum atau ada seminar di sebuah kampus. Begitu anak-anak semester 4, semester 6, satu gedung itu nggak tahu, nggak kenal. Gue bilang 5 menit lu buka YouTube dulu tulis Miing. Baru dia tahu, ini tuh. Oh yang di ILC ya, yang di inilah. Baru tahu. Dia taunya gue anggota DPR bukan pelawak. Itu umur 25-an ke bawah. Kalau tadi mah tuh Pirteksi mah bangetan kalau nggak tahu. Tahu lah. Usia 30 itu aman. Jadi kalau gue manggung marketnya kalau 30 tahun ke atas gue aman. Nyiapin di belakang panggung juga berani. 30 ke bawah nih. Kalau 30 ke bawah itu mesti istiqoroh tuh. Diterima atau enggak. Gitu loh. Itu misalnya gue nonton manggung nih. Di panggungnya Gofar nih. Gofar sebagai mainnya, sebagai MC utamanya. Terus gue pendampingnya. Gue mesti mikir tuh. Apa emang Bang? Dibabat habis sama lu. Enggak Bang. Enggak lah, udah pasti orang matanya ke Gopar tuh. Itu aki-aki sih ngagokin banget sih tuh. Pikir-pikir. Enggak ada obat penenang tuh. Nah Bang, tadi kita udah nanya nih Bang. Di Twitter sama Instagram nih Bang. Iya. Soal Bang Miing. Di Instagram dulu kali ya? Boleh. Tuh, dari Instagram ada 118 pertanyaan. Oh yang nanya? 118 pertanyaan. Oke. Coba search ke atas. Apakah memang korupsi di anggota dewan itu mudah? Sistemnya atau orangnya sih Bang? Tadi kita udah sempat bahas ya Bang ya? Betul. Ya. Jawabannya 2. Ya. Tidak mungkin. Kalau hanya ada kesempatan, orang yang tidak mau tidak akan terjadi. Gue bukan gak tahu bagaimana caranya korupsi. Tapi kan gue gak mau. Iya. Bisa. Iya. Caranya sih tahu. Ya, tapi nggak mungkin lah orang rame-rame kok. Iya. Korupsi tidak mungkin sendirian. Tidak ada kecelakaan. Kalau kecelakaan bisa tunggal. Tapi kalau korupsi tunggal nggak mungkin. Karena dia terlibat dengan sistem yang lain. Beruntun tuh Bang ya. Jamaah nggak mungkin dia sendirian. Nggak mungkin. Berikutnya nih. Jokes yang paling sarkas yang pernah dibuat apa sih Om? Kalau kata Raden Mas Suzy. Tuh. Sarkas dalam pengertian kita nggak pernah. Nggak pernah ya. Bahkan kita jadi banci, maaf ya, nggak pernah gitu. Sarkas dalam pengertian menghujat, mengeledek fisik orang atau nggak pernah kalau begitu. Begitu lebih cenderung pada politik, kritis terhadap situasi keadaan. Gitu loh. Paling parah tuh yang depan Pak Harto kali Bang. Ya, itu udah dengan segala keberanian keringat gede jagung tuh. Gitu loh. Jadi artinya kalau begitu jangan dibayangkan seperti anak-anak gagang termos itu bukan kita tuh. Bukan. Gitu kan. Atau misalnya kancing jubah atau apa. Bukan kita. Atau yang slapstick gitu ya. Slapstick pernah Bang? Slapstick pernah tapi yang kontekstual. Ketika Unang yang paling bagus aktingnya di Bagito, yang paling lentur, paling enak dilihat kalau akting itu Unang. Unang tuh tubuhnya betul-betul komikal. Kalau gue verbal kekuatannya di kalimat. Karena itu berkaitan dengan referensi, dengan wawasan. Kita di Bagito ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan orang yang tidak pernah memaksakan Unang harus mengerti politik. Gue nggak bisa nyanyi, yang bagus nyanyi itu Didi nama Unang. Gue nggak pernah maksain diri untuk bisa menyanyi agar dipuji orang, enggak. Nah, kita tuh punya kesadaran, makanya kita posisinya bisa menjadi harmoni. Kenapa?
kita tahu fungsi dan kemampuan masing-masing. Okay. Dan itu kita hormati. Yeah. Jangan lu paksa Unang suruh mikir tentang misalnya Jiwasraya. Yeah. Jangan. Tentang bansos. Yeah, jangan. yeah. Udahlah. Yeah. Yang dia kenal dunia premanisme jadi Kardiman. Yeah. Jago. Tiba-tiba dia main saxophone. Yeah. Dia main gitarnya bagus. Yeah. Gitu. Dia nyanyinya bagus. Itu Unang. Gue jangan maksain jadi Unang. Unang tidak pernah maksain jadi Miing. Ada porsinya sendiri-sendiri tuh. Itu udah cetakan udah gitu. Dan itulah fungsinya grup Bang ya. Itu fungsinya grup sebetulnya. Iya. Ini cangkir. Kalau ini ukurannya cangkir, lu siukin di Samudra Hindia pun gak bakal jadi ember. Itu prinsip. Tapi Bang kalau soal grup Bang, di mana-mana penyakit grup adalah ketika satu ada yang merasa paling terkenal di antara yang lain, mulai rada pecah tuh Bang. Bukan rada pecah-pecah. Iya. Gak sedikit. Bener gak Bang? Terjadi gak di Bagito? Jujur aja, mungkin nggak tahu ya Sule ingat atau tidak. Sule itu yang termasuk tanda tangan rekomendasi gue berangkat dari Bandung ke Jakarta untuk lomba final. Gue jadi jurinya dulu. Yeah. Dan gue kumpulin di rumah gue di teras tuh. Tiga-tiganya Oni, kemudian satu lagi siapa itu Odi dan Sule. Pesan gue yang kedua selain please Le bawa ya kesundaan karena lu bisa gantiin Dekabayan di Bandung. Yeah. Kedua jangan bubar. Bubar juga. Gitu. Itu dipesankan sama gue dulu gitu deh. Nah, kalau soal tadi itu sangat tergantung, biasanya bubar itu bukan hanya faktor internal. Internal tuh kecil bubar. Tapi eksternal. Kayak gimana Bang? Kompor gas bro. Lu tuh lebih hebat. Kalau nggak ada lu Bagito tuh nggak ada apa-apanya gitu. Udah lu cabut aja. Bikin sendiri kek. Gitu. Dan satu hal di dekade paskanya Bagito itu kontribusi stasiun televisi banyak membuat kelompok porak-poranda. Sebab apa? Dia akan lebih dianggap murah mengambil satu orang ketimbang satu grup. Yang kedua diambil yang lucunya saja. Dan itu juga tidak sehat buat iklim. Sorry ya Pak. Ini industri demikian. Itu salah satunya gitu. Kecuali misalnya contoh satu-satunya yang patut jadi panutan buat para pelawak adalah Warkop. Hanya kematian yang memisahkan mereka. Oke. Gitu. Iya. Bagito harus belajar dari situ. Nah untung Bagito masih hidup sekarang lengkap. Dan kita kembali lagi bersatu. Tidak pecah, cuma jalan sendiri-sendiri. Gitu loh. Jalan sendiri-sendiri. Apa bedanya? Ya beda. Kalau pecah secara konstruksi dan batin pecah. Gak ada komunikasi sama kita. Ada. Masih kontek-kontekan emang ya? Iya mau bersatu bagaimana orang yang manggil aja kagak ada. Orang ordernya gak ada bagaimana ngumpulin bertiga. Nah sekarang untung ada media yang sangat independen dan liberal. Namanya YouTube. YouTube itu ya bukan dibilang lawless lah. Iya. Bukan tanpa aturan lah. Yeah. Betul gak? Iya, ada aturannya. Tapi dia memberikan bagi siapa yang produktif dan kreatif, maka lu main di YouTube. Iya. Tanpa birokrasi. Kalau di itu kan, Deddy Kobusier aja ngeluh kok di televisi. Yeah. Wah ini rating turun, ganti co-host. Wah, kita tuh dijajah betul dengan hal-hal kita. Nah sekarang, Gofar bangun tidur mau ngomong langsung masuk ya gak ada masalah. Gitu, Itu sekarang. Jadi terima kasih pada YouTube. Sebuah revolusi digital adalah revolusi paradigma dan revolusi bagi orang-orang yang tersisih oleh televisi gitu. Industri. Yeah. Ini menolong. Nah Bagito sekarang bukan terlambat baru menggunakan YouTube. Yeah. Kalau Gopar sekarang jam 6 pagi di Papua, di Jakarta jam 4 pagi, bukan Jakarta terlambat. Memang siklusnya begitu. Iya. Gitu bro. Gue jago mainin kata-kata nih Bang Ming nih. Ya enggak kan bener ya gitu. Betul. Itu setuju Bang. Kita lihat ini dong apa YouTube-nya Bang Ming. Ming Bagito ya? Ya. YouTube-nya. Coba kita lihat YouTube-nya Bang Ming. Ming Bagito Channel. Ming Bagito Channel. Bagito Channel. Coba kita lihat. Di atas. Sekarang lagi tayang yang ini yang. Oh iya, ini opor ayam. Kita ceritakan bagaimana proses opor ayam di radio. Iya. Nah, Unang lagi jadi Bambang nih. Bambang, dia perannya. Itu Hansip. Ini gue jadi Ina. Di radio nggak pernah pakai gini-gini kerudung-kerudung gitu. Karena ini visual, ya perlu kita kasih bayangan orang. Apa namanya Bang? Soal Bagito Show. Salah satu yang bisa dibilang sih melejitkan nama-nama pemain yang lain ya. Cici Tegal.
Cici Tegal, Ulfa Duyanti. Iya. Terus Ari Tulang sempat main Bang ya? Ari Tulang, teman saya lama tuh. Abdel. Parto. Oh iya Parto pernah. Taufik Sapalas itu asisten kita pertama dulu. Oh, Taufik Sapalas. Itu fans radio, almarhum. Oh. Penggemar radio. Akhirnya jadi asisten Bagito pertama. Gitu loh. Dulu zamannya Parto masih daripada yang mana gitu ya. Itu masih figuran kita istilahnya. Masih apa cameo ya? Cameo. Masih cameo. Oh ini masih coba kita lihat deh. Klik opor ayamnya yang pertama. Nah nih. Maksud gile bener. Itu Kardiman. Dia punya cameo, gile bener. Itu Kardiman. Guru gile bener. Itu Kardiman. Aduh gimana? Kan gue hafal. Lagian yang Gile bener lo. Itu Kardiman nih. Itu Kardiman. Itu nggak sakit ya undangnya, gile bener loh. Kayak Doraemon. Ya, yang gue bilang Pak, kemampuan kita bertiga itu tidak bisa dipaksakan untuk gua biar dibilang lucu lalu gua harus niru Unang. Enggak. Iya. Itu kita alhamdulillah punya kesadaran itu. Kadang-kadang kan orang tidak punya kesadaran dia ingin sama atau takut dibilang nggak lucu. Enggak. Didin berkorban untuk dianggap tidak lucu sama orang. Tapi tanpa Didin kita nggak bisa main berdua. Betul. Karena kita kelompok. Iya. Lain ketika gue jadi moderator, jadi MC sendirian itu beda. Tapi ketika berkelompok menjadi Bagito, ya. Sekarang Didin umurnya berapa Bang? Ya kurangi 2 aja. Kurang 2 ya? 61 Didin. Unang lebih paling muda ya Bang ya? 2 tahun. Di bawah Didin. Oh. Jadi 22 gitu. 59 nih ya? Unang itu ada kelasnya Didin di SMA. Oh oke. Lomba lawak, jurinya saya. Oh. SMA itu bikin lomba lawak. Zaman kamu sekarang itu stand up kali ya. Iya. Dulu zaman lomba lawak stand up bilangnya monolog Bang ya? Monolog Bang ya? Atau pelawak tunggal. Bang ya? Banyak loh, cuma dulu gak diakomodir oleh televisi. Sebetulnya bukan barang baru. Dan ini terjadi hanya di luar negeri kan, di Amerika. Iya. Di klub-klub kan dulu. Iya, di night club juga. Nah, kita lihat di Twitter dong, Twitter. Nah Didin ini kalau nggak salah bajunya udah berapa tahun ya? Ini? Hansip ini? Iya dari tahun 85 baju ini. Dan nggak pernah dicuci. Oh kalau yang dipakai syuting ini mulu nih? Iya. Dulu? Kita punya cita-cita kepengen sih punya corner atau punya kayak kalau museum gitu kali ya? Bukan museum sih terlalu besar mungkin. Kayak Gafar kan punya Lawless gitu. Mungkin salah satu sudutnya mungkin Bagito gitu. Atau mungkin kalau ada kafe komedi harusnya menyiapkan untuk sudutnya Warkop, sudutnya apa. Itu seru tuh. Itu boleh dipikirkan itu. Seru Jadi tuh. Jangan berharap pada dinas kebudayaan atau pada pemerintah. Kita mesti bikin tuh Par, depan tuh. Untuk anak cucu kita nanti lihat gitu. Ngelihat ya ini dulu ada pelawak namanya ini loh. Betul, gitu. buat pengetahuan aja. Bang, katanya ada dari Prasetyo. Dia siapa Bang? Kata yang bawah terwakilkan. Dia siapa Bang? Prasetyo. Nah dia kan umurnya paling mungkin di bawah 25. Iya, belasan tahun mungkin ya. Atau 20-an. Iya. Oke, bawah. Ini siapa nih? Kok cakep nih? Gofar lihat makin sini makin gemesin. Cewek itu pasti. Oh iya. Kalaupun ada cowok pasti nggak normal. Bang, nih ada dari Noe. Bang Miing, kenapa pelawak sekarang handelinnya jokes fisik doang sih? Hampir kayak nyela-nyela doang jokesnya. Saya perhatiin, nggak kayak Bagito dulu jokesnya cerdas-cerdas. Kalau dulu abis nonton Bagito pasti saya langsung mikir, nemu aja tuh jokes. Kalau sekarang pintar nyela doang. Ya itu, kalau udah nyela yang saya bilang tadi itu gini. Dalam humor tuh serendah-rendahnya humor itu pertama seks, kedua adalah menghina orang atau menjatuhkan atau kayak semacam karakter assassination lah, membunuh karakter orang menjadi orang jadi jatuh gitu. Ngeledek, menghina fisik. Misalnya gini ya, jujur nih, gigi saya paling jelek nih di antara Bagito. Selama 42 tahun Unang Didin gak pernah ngebahas soal gigi gitu. Kayak misalnya cerita Bang Mali atau itu gak pernah. Bukan saya larang, memang bukan wilayah kita ngomongin fisik orang, gitu loh. Dan saya diledekin giginya jelek juga nggak ada masalah. Padahal, tapi mereka juga nggak mungkin. Nah ini mungkin bedanya kita. Dan Bagito dulu memang produk lomba lawak itu dengan kriteria. Jadi kalau kita mau jadi juara emang lolos dari lubang jarum. Yang jadi juri kita tuh Arswendo, Putu Wijaya, Arwah Setiawan. Bukan pelawak malah. Orang-orang wartawan yang memang ini layak ditonton masyarakat, ini tidak layak gitu loh. Nah sekarang
kebanyakan saya lihat, mohon maaf dengan segala pada adik-adik stand up comedy, yang nonton kan mereka komunitas ya teman-temannya ya. Betul. Ketika dia masuk ke publik yang agak luas, itu kan juga butuh pendekatan riset yang memang mencukupi gitu. Nah berpulang lagi ada istilah bahwa apa yang keluar dari mulut orang itu sangat dipengaruhi oleh isi kepala orang kan gitu. Nah kalau kita nggak tega ngomong kayak gitu loh. Jadi itu satu. Kedua misalnya ngomong seks, lucu banget cerita seks. Kalau di teman-temannya Hilman kita sambil begadang di kafe lo gitu, oke aja. Tapi kalau di panggung dibayar lo gitu ada anak kecil, ada perempuan. Lalu kita melecehkan kesan perempuan, misalnya ngomongin let's say anatomi tubuh perempuan yang paling sensitif, itu kan nggak bagus. Betul. Nah kita punya filter, punya self censorship. Betul. Nah itu dibutuhkan pengetahuan, butuhkan kesadaran. Jadi humor, ngelawak tidak bisa menghalalkan segala cara. Supaya apa? Produk kita sehat. Iya. Dan itulah cara bagi kita dari dulu. Iya. Buat apa sih lu berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Itu kata-kata itu adalah Mas Willy, W.S. Rendra. Artinya apa? Kita mesti sensitif terhadap lingkungan kita. Sensitif tuh bukan hanya mewakili orang miskin, tapi juga kita nggak boleh itu ada ibu-ibu lu, jangan ngomong jorok lu, gak enak. Jangan ngomong poligami lu, ada perempuan lu di sini. Gitu loh. Nah ini jadi penting buat anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak muda aja sih fine aja kali ya gitu. Nah tapi kalau lu masuk ke panggungnya korporasi, corporate, yang dimana di situ beragam orangnya, ada direksi, ada ini, kan ngomongnya udah beda-beda. Gopar punya pengalaman di event-event besar misalnya. Pasti lu juga nggak bisa nongkrong di teman-temannya Abdel. Gitu dong. Betul nggak? Walaupun agak kaku, capek dikit gitu. Effort dikit gitu. Nahan dikit. Ya itu nggak apa-apa. Betul. Itu tanggung jawab moral kan? Betul. Jadi humor adalah juga moralitas. Tergantung tempatnya sih Bang. Betul. Supaya lu selamat, lu juga sukses dan disukai orang. Yang paling penting satu hal, pekerjaan mesti bermanfaat. Ngasih nilai sama orang. Bukan kita coba dapat duit terus pelawak adatnya jelek. Dia ketika muncul 1 menit gak lucu, 2 menit gak lucu, dia akan kerahkan segala kemampuan dia termasuk merugikan orang sekalipun. Itu yang bahaya. Biar lucu. Ada office boy lewat diledekin, paling gak ada hubungannya sama dia. Tiba-tiba karena orang jadi korban. Nah, itu yang jangan. Lebih baik direncanakan. Untuk bisa merencanakan lu riset. Bagito Warkop tuh riset kalau manggung, siapa orang yang nonton kita, pendidikannya apa, berapa gajinya apa, tugasnya apa, kendalanya, itu dicatat sama kita. Gue pernah manggung loh di Bursa Efek Jakarta, itu 3 hari nancep seolah jadi pialang. Gue belajar di situ. Begitu manggung pecah. Kok tahu ya? Kita nyampur sama mereka nggak tahu kita. Itu loh maksudnya. Makanya dibutuhkan intelijen orang. Kan sekarang pelawak muda honornya udah banyak duitnya kan. Bayar orang untuk riset, untuk ngurusin bahan. Supaya apa? Dia juga jadi pelawak terhormat gitu loh. Ini pesan gue gitu yang pernah ngalamin gitu. Dan alhamdulillah kita 42 tahun belum pernah dicaci maki orang. Kecuali urusan dengan aparat. Itu beda. Itu juga selamat ya. Selamat. Itu beda tapi kan. Kita bukan dicaci maki, itu dikhawatirkan. Kenapa? Ketika kita punya panggung, kita punya nama, kita dianggap orang berpengaruh untuk berikan influencer bagi orang lain. Dahsyat kan? Dahsyat. Iya kan? Sekarang Gopar, begitu ngomong sambil minum, Gopar juga minum kopi ini loh. Orang ngikut. Bayar mahal loh. Betul gak? Enak banget, cuma gini doang, dapat duit. Gue liatin, ini tumben di meja kosong nih. Tadinya gue mau bawa masakan dapur Bang Wi. Depan gue bawa ntar. Restoran ada Bang? Ada, insya Allah. Kapan? Dapur Bang Ming. Kepotong anak kecelakaan kemarin, harusnya udah diresmikan. Makanya nanti Gopar mesti datang. Ada kopinya Bang? Ada kopinya. Ajarin tuh Davi tuh. Kebetulan dia abis tabrakan kemarin kan. Mudah-mudahan lah kepotong itu. Datang dong gue abis ini. Datang, lu gue kasih kesempatan untuk gunting pita tuh, gunting pelayan. Gunting rambut. Rencana kapan Bang buka? Insya Allah dalam bulan Januari akhir ini. Bekasi. Galaksi. Mampirlah dapur Bang Miing, di situ ada kopi perasa. Anak saya tuh Davi sampai belajar di Garut tentang kopi, dari mulai tanam, buah segala macam. Sampai ke Garut? Oh iya, belajar dia di sana. Berhari-hari pesantren belajar kopi dia. Dia kuliah di BINUS di Business Creation, masih kuliah. Tapi dia ingin coba praktekkan bisnis itu. Kan sekarang jadi jadi model juga kan, wira swasta anak-anak. Dia jualan kopi, dia belajar kopi, dia pakai celemek. Oke lah, fine lah. Itu proses buat lo. Someday lu jadi pengusaha besar gak salah juga. Tadi udah video call sama anaknya yang paling bungsu, Bang Miing, namanya Davi ya. Muammar Gaddafi ya. Muammar Gaddafi.
Insya Allah bisa sembuh Bang ya. Ya amin. Nah, langsung kita berangkat ke Bekasi dah. Betul. Ke Galaksi. Makasih, amin. Tadi kan ngundang, Bang datang Bang. Gue bilang gini, ajak temen-temen yang cewek ya. Tetap ada pesan-pesan terselubung. Ada pesan tertentu. Ntar gue pesenin, maaf nanti kalau Bang Gopar datang, lu bawa ibu-ibu majlis taklim. Yang naik angkot, yang nyarter angkot. yang seragamnya banyak. Iya, banyak. Bang Ming, sehat selalu Bang Ming. Amin, Gopar. Terima kasih udah mau datang ke studio gue nih Bang. Aduh, gue yang terima kasih Far. Apa ada anak muda yang masih apresiasi ke orang yang udah tua gini. Ini juga entah bentuknya belas kasihan atau apresiasi, nggak ada urusan. Yang penting gue muncul di jutaan orang, guys. Sebagai penikmat Radio SK, sebagai SK1, sebagai penikmat Bagito Show, masih ingat gue lagunya deng 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 deng. Oke. Penulisnya ini ya Simon Humor. Ada Muklis Gumila, ada Dedet Erbur, banyak ya. Banyak timnya Bang. Timnya banyak, kita berganti-ganti. Yeah. Paling tidak buat anak-anak ya bukan milenial sih, kelompok anak-anak yang generasi Z ya, YZ ini yang tidak tahu ya, itulah masa lalu kita. Yeah. Jadi kita punya proses. Jadi setiap zaman ada penghuninya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Ming. Sama-sama selalu nih untuk semua karirnya. Sehat-sehat selalu, nanti ditunggu di Galaksi tuh, Bekasi. Dapur Bang Ming, ada kopinya juga. Namanya kopi apa? Perasa. Kopi Perasa. Buat yang perasa, nyobain kopi Perasa. Bukan buat orang yang baper loh ya. punya feel, punya taste. Terima kasih sama Gopar. Thank you Bang. Saya apresiasi anak muda yang kreatif, apapun julukannya, apapun judulnya, Gopar adalah harus jadi inspirasi. Amin. Lu gunakan masa popularitas dengan yang memberikan nilai yang bagus buat orang-orang muda. Gitu. Guys, jadi Gopar nggak gampang, butuh proses. Iya betul. Ya kan? Cuma dia untungnya dari kecil namanya Gofar. Enggak Alex jadi Gofar. Untungnya ada Gopar ya. Ada Gopar. Saya selalu Bang Ming ya. Amin. Sama Gopar juga sehat. Tuh, subscribe. Tetap rendah hati. Amin. Itu harus wajib, humble tuh wajib. Oke. Ya, subscribe channelnya Bang Miing di Miing Bagito Channel. Miing Bagito Channel. Biar anak muda tahu orang tua. Tuh, zaman dulu tuh ada pelawak dengan Bagito yang masih eksis sampai sekarang 42 tahun. Iya. Masih kalau ada. Kalau kalian nggak kenal sejarah, maka kalian akan sulit menghadapi masa depan. Betul sekali. Sekali terima kasih semuanya yang udah nonton Ngobrak kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar pamit. Bye. Salam jempol kejepit. Semua berkumpul di Stoke Rizakun FM. Ini artinya keberuntungan. Wih, mau dong.